Oke, selamat sore semuanya. Sore, gimana? Udah ngantuk atau masih semangat? Semangat dong ya. Kita mulai on time ya, seperti biasa ya. Kita biasakan, kita mulai 15.40, sekarang udah 42. Perkenalkan sebelumnya, saya Livia Owen, Ketua Pusat Studi Matematika dan Masyarakat. Untuk hari ini, kuliah tamu ini bekerja sama dengan AAJI ya. Di sini saya akan menyambut Pak Budi Tampu Bolon sebagai Ketua Dewan Pengurus AAJI. Terima kasih sudah datang Pak Budi. Lalu juga Pak Toga Pasaribu sebagai Direktur Eksekutif AAJI dan boleh tepuk tangan. Dan tentunya Bu Sisilia Nina dan Bu Hani Kusuma Wadani sebagai narasumber kuliah tamu pada hari ini. Terima kasih Bu sudah bersedia sharing ilmu dan pengalamannya. Oke, dan tidak lupa juga kepada Pak Haryanto sebagai Dekan Fakultas Sains. Sebelum dimulai acara ini, boleh saya minta Pak Haryanto untuk memberikan sedikit kata sambutan terlebih dahulu. Silakan Pak, podium. Selamat sore. Ngantuk nggak ya? Enggak Pak, tadi udah semangat Pak. Semangat tadi. Oke. Pertama tentu kita berterima kasih kepada Tuhan kita bisa berkumpul di sini sekarang meskipun luar agak hujan, gerimis. Tadi kami dari gedung 10 itu jalan agak gerimis untuk hujan lebat gitu sampai ke sini. Pertama kita berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dari AJI. Tadi ada Pak Togar Pasaribu, Pak Budi Tambolon, Bu Nina, Bu Hani. Dan juga hari ini kita akan mendapatkan beberapa paparan tentang materi yang disampaikan. Judulnya adalah Generasi Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas. Dan semoga kita bisa belajar satu di sini. Nanti kalau ketika selesai materi disampaikan, jangan sungkan bertanya, karena katanya kalau mau bertanya saat di jalan. Jadi kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik yang kita bisa dapat dari event ini. Tentu saya juga berterima kasih pada panitia yang sudah bekerja maksimal untuk acara ini, terutama Bu Owen dan teman-teman dari Prodi Matematika. Dan tentu harapan kita selama 2 jam ini acara dapat berjalan dengan baik dan nanti kita setelah acara bisa kembali ke tempat masing-masing dengan ada kekurangan. Mungkin itu saja dan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pak Dekan, Bapak Ibu, dosen Universitas Parahyangan, ya. Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan semua, senang untuk boleh berada di kampus Universitas Parahyangan. Ya, Kota Bandung selalu menyenangkan, kampus Parahyangan menyenangkan, bertemu dengan adik-adik Gen Z lebih menyenangkan lagi. Ya. Pak Dekan, Bu Farah, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia untuk boleh bertemu, berdiskusi tadi sudah dilakukan dan sore hari ini mengadakan acara literasi gitu ya. Generasi Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas. Adik-adik semua mewakili AJI, saya ingin menyampaikan yang tadi kami bahas dengan Pak Dekan dan Bu Farah. Sebetulnya sudah lama ada hubungan kerjasama yang baik antara Parahyangan dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Ya. Setidaknya ada 2 program beasiswa dan saya izin ingatkan lagi gitu ya Bu Farah ya. Satu program beasiswa untuk adik-adik ya mahasiswa-mahasiswi yang memiliki minat aktuaria. Ya. Jadi ada beberapa mata kuliah di beberapa kampus, Parahyangan salah satunya, yang kami sungguh berharap dari kampus-kampus ini banyak mahasiswa mengambil mata kuliah yang berbau matematika keuangan atau berbau matematika aktuaria. Dan siapa tahu nantinya sebagian dari adik-adik memutuskan untuk terjun menggeluti industri keuangan, lebih khususnya lagi yang kami wakili hari ini adalah asuransi jiwa dan di dalam asuransi jiwa ada dana pensiun. Ya.
Kemudian ada juga beasiswa untuk penulisan karya akhir gitu ya Bu Farah ya. Jadi ada 2 setidak-tidaknya saat ini dan tadi kami berdiskusi dengan Pak Dekan, dengan Bu Farah dan Bapak Ibu kita lainnya dari fakultas maupun dari jurusan, apalagi yang bisa kita kerjasamakan ke depannya. Jadi saya sungguh berharap adik-adik, terutama saya dengar dari Pak Dekan bahwa sebagian besar atau hampir semua dari adik-adik datang dari jurusan matematika. Saya dulu ambil jurusan matematika, ya, tapi saya berharap adik-adik yang tahun ini 2025 kuliah matematika itu bukan ambil matematika karena belum tahu mau pilih apa, udahlah matematik dulu, ya bisa lari ke sana sini nantinya. Oh kalau boleh jangan begitu, izinkan itu menjadi kami saja dulu yang ketika milih matematik karena belum tahu mau ngapain, udahlah matematik dulu dan ternyata terlambat untuk keluar dari matematik gitu ya. Tapi anyway, ada satu bagian dari matematik karena saya aktuaris dan ini salah satu jaket yang priceless adik-adik karena nggak bisa dibeli. Ya. Hanya diberikan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia kepada yang sudah menjadi aktuaris. Ya. Jadi saya bisa beli beberapa jaket gitu ya, tapi yang ini nggak bisa dibeli, ini ditempuh di ruang ujian. Ya. Jadi ya ada effort lah untuk mendapatkannya. Ya. Jadi saya izin adik-adik bahwa ada satu industri keuangan, salah satu sektor dari industri keuangan yang sangat menyenangkan untuk menjadi tempat kita bekerja, tempat kita mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaga kita. Ya. Adik-adik, saya udah kerja sekian puluh tahun ya. Tapi tidak pernah ada satu pagi pun yang saya bangunnya dengan berat hati. Tidak pernah ada satu pagi pun yang saya keluar rumahnya dengan berat hati. And the simple reason behind that, it's because I love what I do. Melihat angka, bagi saya bukan bekerja. Paham ya adik-adik ya? Tapi kalau saya disuruh seperti Bu Nina atau Bu Hani gitu ya, dikasih buku yang tebal-tebal, baca, dan itu misalnya buku hukum, effort saya akan besar sekali. Paham ya adik-adik ya? Tapi kalau dikasih sesuatu yang kita suka, tidak terasa bahwa itu sebetulnya suatu pekerjaan. Nah, jadi karena adik-adik matematik, saya percaya angka bukan sesuatu yang menakutkan buat adik-adik semua. Dan saya cuma ingin memastikan adik-adik tahu ada satu industri keuangan, satu sektor di dalamnya, asuransi dan dana pensiun, di mana profesi aktuaris atau orang yang punya kesukaan pada matematik dan angka, itu punya tempat yang spesial. Yang saya sampaikan ini nggak ada hubungannya dengan apa yang akan disampaikan oleh Bu Nina dan Bu Hani. Tapi saya cuma ingin mewakili, ingin memastikan adik-adik tahu ini aja. Ya. Dan untuk itu ada beasiswanya yang disediakan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Untuk menunjukkan bagaimana profesi ini masih amat sangat dibutuhkan di industri asuransi dan dana pensiun ini. Itu saja dari saya adik-adik ya, nikmati belajarnya, nikmati angka-angkanya, dan semoga apapun profesi yang adik-adik pilih nantinya, itu sesuatu yang menyenangkan sehingga mengerjakannya tidak terasa berat. Ya. Thank you semuanya, sukses untuk masa depannya. Selamat pagi. Benar yang tadi dikatakan oleh Pak Butam ya, Pak Budi Tampu Bolon, kita panggilnya Butam. Beliau di bisnis asuransi jiwa ini orang nomor 1 karena beliau adalah Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
Tapi di dalam pendidikan saya secara personal dan profesional beliau adalah suhu saya. Jadi saya harus hormat gitu ya. Oke, waktu saya 30 menit untuk sharing bersama teman-teman sekalian. Adik-adik gitu ya, karena anak saya aja umurnya lebih tua dari kalian gitu ya. Oke, benar tadi yang Pak Butam sampaikan bahwa saya nggak pakai beginian ya. Ini bedanya anak matematika dan anak sosial. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kalau tadi Pak Butam berbicara bahwa sekolah yang bagus, kerja dan nikmati kerjaannya. Love what you do what you love. Betul nggak? Sehingga yang tadi Pak Butam bilang setiap pagi nggak ada bosennya gitu ya. Nggak ada deg-degannya karena pengennya datang lagi sama. Hari ini secara kantor karena di asosiasi saya adalah volunteer gitu ya. Jadi saya dan Bu Hani ini adalah hasil dari jininya Pak Butam dan Pak Togar. Entah kenapa kalau beliau minta tolong pergi ke sini, kita mau aja, semangat aja gitu ya. Apalagi kotanya Bandung. Nah, saya sebagai di Asosiasi Asuransi Jiwa sebagai ketua untuk literasi, saya juga membawa membawa kewenangan dari OJK untuk bersama-sama kita mencerdaskan masyarakat Indonesia untuk gerakan yang namanya adalah gencarkan. Gerakan cerdas keuangan. Tadi Pak Butam bilang menjadi aktuari ini adalah sangat-sangat prospektus gitu ke depannya. Benar, di perusahaan saya karir aktuari ini susah banget dapatnya. Dan saya juga dapat dari area Bandung juga. Dan anaknya masih muda, keren banget, pinter banget. Yang hari ini produk-produk yang kami tawarkan kepada nasabah itu adalah hasil karya dari orang-orang seperti kalian yang ngitungnya benar. Karena kalau ngitungnya nggak benar, perusahaannya boncos nggak bisa tahan lama, benar ya. Tadi kita ngobrol banyak bersama Bapak Ibu di ruangan. So saya berbicara ilmu yang kalian dapatkan punya peluang banyak. Salah satunya industri asuransi mencari orang-orang hebat seperti kalian. Materi yang saya akan bawakan adalah berbicara bagaimana kalian mengelola ilmu itu di dalam keluarga kecil yang nantinya kalian akan bangun. Sampai di sini masih oke? Berbicara jam segini agak berat ya, karena energi saya tertarik dengan gaya gravitasi ya. Otak besar mengecil, otak kecil menghilang tiba-tiba. Saya agak deg-degan nanti kalau ada yang diem aja manggut-manggut antara ngerti banget atau nggak ngerti dia ngomong apa cepetan gitu ya. Kayak orang lagi nunggu ngabuburit. Oke, berbicara tentang keuangan, so izinkan saya bercerita kenapa sih harus cerdas keuangan gitu. Fakta membuktikan bahwa hampir 80% perpecahan keluarga terjadi karena masalah keuangan. Dan isunya hari ini bukan besarnya uangnya, tapi bagaimana mengelola. Setuju ya? Mau hashtag kabur aja dulu, kalau nggak bisa ngelola keuangan sama aja. Kabur nggak kabur sama aja. Betul ya? Sampai sini masih oke? Tepuk tangan dulu dong kalau oke. Oke. Next slide. Suci aku boleh pakai klik atau Suci yang bantuin? Suci bantuin ya. Saya akan bagi beberapa item. Yang pertama adalah data dan fakta secara literasi itu Indonesia kayak apa sih ngertinya tentang keuangan. Yang kedua nanti kita baru berbicara. Kenapa kita mesti benar-benar harus punya yang namanya kefasihan di dalam mengelola keuangan, kemudian perencanaan keuangan itu apa, kemudian bagaimana kita mengelola cash flow, karena cash flow is the king gitu, dan nanti saya kasih fakta-fakta. Bandung salah satu kota yang harus punya perhatian lebih, karena duit nggak masalah, tapi masalahnya mengelola dan mengeluarkannya. Karena geser sedikit mall, geser sedikit kafe, geser sedikit macam-macam. Dulu saya dan Pak Butam kerjaan kita minum kopi, duduk di depan rumah, ngeliatin orang jalan-jalan udah happy banget, betul nggak? Tapi anak zaman now minum kopi nggak dilihat, dia pengen dilihat, dia upload. Dan minum kopinya harganya lebih dari 40 kali kopi yang saya dan Pak Butam minum, betul nggak? Ini yang harus kita maintain. Kalau dulu orang bicara YOLO, you only live once. Bener ya? 2025 dengan semua yang ada mungkin YOLO-nya udah harus diganti jadi YONO. You only need one, gitu ya. Mohon maaf tante yang berbicara di depan kalian ini salah satu korban keuangan juga ya sebenarnya ya. Setiap kali scroll pengennya beli lagi, padahal lemari udah penuh banget ya. Oke, next. Nah yang pertama kita bicara ini fakta. Anderi boleh lihat bareng-bareng yuk tingkat inklusi kita berapa persen? Bacain dong. Loh, ini anak aktuari nggak bisa baca angka. Berapa tingkat inklusi keuangan kita? Berapa persen? Yes. Kemudian tingkat literasinya berapa persen? 65,43.
Walaupun ada yang bilang, Pak udah gede dong itu. Belum, karena target kita menuju kepada 90%. Nah fakta yang terjadi adalah literasinya masih di angka 65% dan inklusinya di angka 75%. Itu pun kalau kita lihat sebaran rata-rata. Tetapi kalau kita zoom in lagi, ternyata masih banyak banget orang yang belum memahami apa itu perencanaan keuangan. Sehingga yang terjadi adalah kalian kerja luar biasa, income gak masalah, tapi tetap aja di dalam mengelola keuangannya habis aja. Pintu depan dibuka, pintu belakang dibuka. Jadi kayak begitu. Terus sadar-sadar udah kayak saya, udah umur 55 baru panik. Aduh, mau investasi di mana? Telat, keles gitu ya. By the way, tahun ini saya udah mau pensiun ini. April ini udah umur 55 loh Pak Butam. Halo. Tapi hari ini untuk bersama-sama dengan teman-teman masih semangat. Kenapa ya? Karena itu tadi, walaupun saya bukan orang aktuari, tapi bekerja di perusahaan yang aktuarinya diperlukan dan aktuarinya benar, itu membuat hidup kita jadi nyaman. Sampai sini masih oke? Oke, nah dari data ini, next slide, ada fakta lagi berbicara kenapa kita harus membangun kesadaran finansial. Saya nggak bacain in detail, tapi intinya adalah kita perlu paham, terutama mahasiswa. Hari ini adik-adik mungkin belum ngerasain, karena kalian duitnya masih ada source khusus tanpa harus mencari. Walaupun mungkin beberapa di antara kalian udah mulai coba cari duit sendiri. Coba boleh tunjuk tangan, ada yang sudah mulai cari income sendiri? Oh, kalau kita harus banting ya. Ternyata membanting tulang tuh tulangnya nggak dibanting, ya kan? Kenapa sih hal-hal sekecil itu aja harus bohong? Oke, ada nggak yang udah kerja? Belum? Berbahagialah kalian gitu ya. Kenapa? Karena begitu anggaran kurang tinggal senggol mama gitu kan. Kirimin lagi dong, kirimin lagi. Zaman saya, papa saya dulu luar biasa pelita hati. Jadi kalau udah ngirim, kalau saya belum ngasih anggaran duit itu dipakai buat apa, dia nggak peduli loh. Anak ceweknya perlu lipstik, anak ceweknya perlu ganti sepatu, dia nggak peduli. Mesti kirim dulu bukti pengeluarannya berapa baru dia kirim. Dan zaman itu ngirimnya pakai wesel, betul nggak? Zaman sekarang kan enak banget. Kalian belum tahu kan wesel itu apa ya? Dulu dikirim duit pakai kertas warnanya hijau dan kita harus ngantri di kantor pos panjang banget untuk dapetin duit itu. Sekarang kan enak banget. Geser dikit GoPay-nya bisa tuker-tukeran, ya kan? Nah, ini yang kita bilang bahwa teman-teman dari mahasiswa aja punya masalah ini loh, ya kan? Apalagi yang kiriman jatah bulanannya cumpen, pacarannya kenceng. Ya, pengeluaran makin kenceng lagi itu kan. Ini aja ngatur cash flow-nya susah ya. Coba sampai sekarang boleh dibuka itu handphonenya masing-masing, terutama yang cewek-cewek, boleh? Boleh dibuka, coba dilihat keranjang kuningnya berapa isinya. Bapak juga kata, Bapak juga ada keranjang kuningnya Pak. Konon katanya cewek tuh lebih suka Shopee, cowok lebih suka Tokped katanya ya. Coba dibuka, kamu diam-diamnya gak ada ya? Kalau saya nih ngaku dosa ya, di jalanan Jakarta yang macet, hal paling enak ngapain? Belanja online, betul gak? Walaupun check outnya ntar nunggu kapan, betul gak? Ya kan? Bahkan kalau cewek ini kita mentokin ya, kalau udah 99 kan lumayan kan ongkirnya bisa didouble, bisa gratis, bisa tambahan telur, lumayan ya kan? Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat ya. Sampai sini oke? Oke, kita lanjut lagi, langsung kita bicara. Ini fakta, boleh dibaca bareng-bareng. 3, 2, 1, berapa triliun? 3,28 triliun ini data tahun 2023 dan itu naik 72,6% year on year. Ini bukan angka keren tapi ini adalah angka total kredit macet di pay letter. Dan sadarkah Anda bahwa hidup hari ini kita dimanjakan untuk berhutang. Sebut saja salah satu aplikasi, saya termasuk istri yang microwave. Karena saya nggak pernah masak gitu ya, apa-apa masukin microwave. Nah, dulu kalau kita belanja itu selalu dapat diskonnya gede Pak, gitu. Tapi sekarang diskonnya gede kalau kita pilihnya pay letter, bener nggak? Jadi dipaksa kita untuk melakukan hutang dalam tanda kutip. Pay letternya nggak apa-apa kalau dibayar. Masalahnya semakin pay letter berasa duitnya belum berkurang, tiba-tiba nambah. Apalagi cewek-cewek. Kalau beli yang pakai online gitu kan berasanya murah loh Kak daripada beli langsung, bener gak? Tapi gara-gara murah belinya gak satu, belinya 3. Karena begitu kita klik 1 langsung udah ada suggestion. Kenapa gak tambah ini? Pak Butam gak bakal tahu Pak Butam. Karena Pak Butam gak suka begituan.
gitu ya. Berbahagia, istrinya juga nggak suka begituan. Aduh Pak, duitnya pakai buat apa Pak? Duitnya Pak Butam ya. Kalau orang kerja nanya gajinya berapa ya. Pak Butam lupa loh kalau kerja digaji. Iya, dia kerja seneng aja kan, aktuari begini nih kalau kerja ya. So balik lagi. Nah, fakta ini adik-adik sekalian yang memaksa saya untuk rajin datang dan ngomongin pentingnya perencanaan keuangan. Kelihatannya gampang, sepele, nggak perlu ilmu aktuari. Tetapi itu perlu ilmu mind health yang sangat kuat. Yang memegang suami dan istri untuk mengelola ini dengan baik. Apalagi kalau kita berbicara Indonesia emas, sekarang kalian kan umurnya sekitar 18, 20, 22 gitu paling mentok yang udah mau lulus, betul nggak? Di Indonesia emas, umur kalian lagi lucu-lucunya tuh. 38, 40 itu di mana kurva keuangan keluarga lagi setengah mati, setengah matinya. Ya, makanya mulai sekarang bertobatlah, kalau enggak gitu ya. Yang ngomong ini udah ngelewatin masa-masa itu ya. Jadi percaya aja, jangan nggak percaya. Udah aku lewatin masa-masa di mana, aduh, jam-jam di mana itu kayaknya nyari kantong tiba-tiba nemu duit 10.000 itu bahagia banget, ya kan? Nah, tapi makanya belajar perencanaan keuangan. Sebenarnya perencanaan keuangan tuh sesimpel ini loh. Kalau dulu kita mau ujian, itu kan ada tipikal orang yang hari besok ujian, hari ini semalaman begadang, betul nggak? Tapi ada tipe anak-anak yang mau ujian besok, ujian kapan, mau nonton konser aja. Karena udah tiap hari belajar. Nah perencanaan keuangan kayak gitu. Sampai sini masih oke? Tangan kanannya diangkat ke atas dong, yang punya tangan aja, yang nggak punya nggak apa-apa. Bilangin ke teman sebelahnya, tanyain, kamu ngerti nggak itu yang dia ngomongin tante di depan? Ngerti nggak? Sampai sini oke ya, ngerti ya? Oke? Oke. Next, fakta yang berikutnya, ternyata tunggakan-tunggakan itu jangan dipikir yang nunggak orang yang tua-tua, enggak. Lihat tuh, tunggakan juga terjadi di anak-anak Gen Z loh. Ini. Karena nggak semua orang tua kayak orang tuanya Ara yang baba bubu. Yang dia seneng tapi tetap ngajarin anaknya jadi susah. Betul nggak? Kebanyakan orang tua seperti era saya adalah kerja mati-matian kenapa? Supaya anaknya sejahtera jangan kayak emaknya zaman dulu. Betul nggak? Sehingga ketika anaknya lahir dia nggak ready dengan kondisi yang susah. Zaman saya kalau orang tua saya bilang, Bapak pulang, saya yang ngambilin teh. Anak saya kalau bilang, Kak Bunda pulang, Bunda mau apa? Mau teh dong Kak, Mbak, gitu. Sampai sini paham maksudnya? So be careful dengan situasi yang udah enak ini. Kemudian nanti kalian menikah, kalian berdiri di atas kaki sendiri. Mungkin pada saat kalian menikah juga masih bisa colek papa mama gitu ya. Ini yang akan terjadi loh kalau kita nggak siapin dengan baik. Next slide. Lihat berikutnya lagi, zoom in. Kota mana yang terbesar melakukan pinjol terbanyak? Bukan Jakarta loh, Jawa Barat loh. Ya itu tadi, saya aja bela-belain datang buru-buru ke sini. Pak Butam tadi kereta wusnya entah jam berapa, saya pagi-pagi buta. Kenapa? Karena saya mau happy go lucky dulu dong. Bener nggak? Ya kan? Nah ini yang terjadi adik-adik sekalian kalau kita tidak pintar mengelola keuangan kita. So next slide. Dari semua yang ada ini, next slide, Ibu Suci, halo, tolong. Nah, makanya kita perlu perencanaan keuangan. Kenapa? Karena hidup bukan hanya hari ini, hidup untuk jangka panjang gitu. Dan kadangkala ada masa di mana kita udah nggak kerja, tapi pengeluaran makin gede. Itu yang lebih ngeri. Ya, masa-masa di mana perempuan menolak tua ini juga artinya perlu biaya, betul nggak? Jangankan menolak tua, skincare aja sekarang jadi setengah mati Pak Butam gitu ya. Ini yang harus kita lakukan. Sekarang anak umur 40 aja udah bilang, umur 40 tahun aja bilang menolak tua. Nah yang umur 55 ini apa? Menolak punah gitu kan. So ini yang harus dipikirin, perlu duit ekstra untuk melakukan itu. Next slide. Nah kalau kita lihat yuk baca sama-sama. 3, 2, 1 biar enak aja kalian nonton, tantenya ngoceh, kalian nonton. Ayo baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Tetapi, yes.
Nggak ada orang yang berencana buat gagal, nggak ada. Tapi kenyataannya gagal dalam membuat perencanaan. Kenapa? Itu tadi karena godaannya kenceng. Next slide. Kalau kita lihat, kenapa sih harus direncanain? Ini Bu Hani kebetulan kembaran saya, materinya sama. Karena kalau kita lihat, ini adalah fakta berapa besarnya GDP sampai dengan 2045. Gitu. Artinya progres yang sangat tinggi. Kalau kita nggak mengelola dengan baik, mau segede apa duit juga amblas juga. Next slide. Nah, kita mesti bicara yang paling penting adalah cash flow. Ini yang paling penting. Bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran, bagaimana mengelola antara income dan spending. Gitu. Banyak banget yang terjadi adalah kita nggak kontrol dengan baik, baru kerja pertama kan baru kerja, udahlah buat traktir sini, traktir sana, habis itu boncos, kayak begitu juga. Kemudian baru gajian. Kita kalau di karyawan bilangnya gaji bulan berjalan. Maksudnya begitu bulannya ganti udah gak cukup duitnya. Karena kan biasanya gajian tanggal 25, begitu bulan berjalannya ganti udah gak ada duitnya. Kenapa sih hal sekecil itu aja harus bohong? Saya gak bohong sayang, ini kenyataan terjadi dalam kehidupan ini. Next slide. So kita lihat ini 3 situasi dalam kehidupan. Situasi yang paling ideal adalah hidup, sehat, produktif, meninggalnya pada saat kita udah benar-benar pengen meninggal. Tapi masalahnya gak semua orang kayak gitu, 70% dari yang meninggal dunia, sebelum meninggal dia mampir dulu ke rumah sakit. Zaman dulu banget, katarak itu cuma 5 jutaan. Zaman sekarang katarak nggak pakai lensa yang bio ya, itu aja udah 15 juta. Udah ngeri banget, katarak doang loh yang pasti dapat gitu ya. Umur-umur tua tuh biasanya katarak. Dulu banget kalau demam berdarah masuk rumah sakit, palingan cuman berapa sih 3 hari dirawat 5 juta, 8 juta. Sekarang demam berdarah minimal 30 juta. Kebayang nggak? Banyak banget orang kerja, kayak tadi Pak Butam kerja happy, ada yang kerja stres. Gitu ya. Kerja kan bertahap-tahap gitu ya. Ada yang kerja cari duit, ada yang kerja cari income, cari karir, ada yang kerja cari untuk cinta, dan ada yang kerja bukan cinta tetap kerja. Nah ada orang yang kerja setengah mati kayak gitu, tujuannya apa? Ngumpulin aset. Tiba-tiba gara-gara sakit, lupa makan, lupa istirahat, seminggu duitnya hilang, habis. Karena biaya pengobatan ngeri. Yang namanya cancer sekarang satuannya udah miliar teman-teman. Apalagi kalau berobatnya ke Singapura aja gak usah jauh-jauh. Ini yang harus kita pikirin. Situasi di mana hidup tapi gak sehat. Yang gara-gara gak sehat jadi gak produktif. Terakhir pastilah kita sampai sana. Udah gak hidup, udah gak produktif lagi. Pertanyaannya adalah kita ninggalin apa buat orang yang kita sayangi gitu. Sampai sini Awi oke. Ada yang belum menikah di sini? Ya pastinya ya. Anaknya Pak Butam cowok, pinter banget kayak bapaknya gitu ya. Bapaknya aja gak pernah pakai keranjang kuning, kebayang gak warisannya seberapa gede. Silakan boleh di approach gitu ya. Pak Togar juga punya anak cowok gitu ya. Di sini juga ya Pak kuliahnya ya Pak? Oh di Malang, nah tuh prospek sekali. Jadi sebenarnya kerjasama ini membuka banyak hal loh teman-teman ya. Nggak cuma buat beasiswa, nggak cuma jadi karyawan di asuransi, termasuk juga belajar, termasuk juga masa depan. Kan kadang-kadang cewek kalau nggak to be to have aja ya. Ini ada kesempatan loh. Oke, sampai di sini Awi oke. Nah dari data ini yang membuat kenapa perlu disiapin yang namanya perencanaan keuangan. Next slide. Bu Ani waktu aku tinggal berapa? So di dalam perencanaan keuangan kata kuncinya simple. Aman dulu baru nyaman. Apa? Aman dulu baru nyaman. Apa yang diamanin? Yang pertama adalah cash flow. Yang perlu diamanin dana darurat. Kita gak pernah nyangka ya ada beneran situasi pandemi yang bener-bener 2 tahun di lockdown. Ada yang 2 tahun gak dapat kerjaan. Gak pernah kebayang sebelumnya, bener gak? Kebayang gak kalau gak ada dana darurat gitu. Yang kedua, setelah kita aman cash flow-nya, dana daruratnya ada, baru kita mulai memanage risiko. Termasuk juga risiko sakit, risiko kecelakaan, dan risiko-risiko yang lain. Betul gak? Banyak banget kan kecelakaan yang mungkin terjadi. Itu bapaknya yang main filmnya gak laku. Itu kan gak ditabrak, gak nabrak, tiba-tiba meninggal gitu aja loh. Betul gak teman-teman? Ya kan? Nggak ngerti ya kalian ya, kuliah terus ya, sampai nggak ngerti film apa itu. Ya, bukan Kapten Amerika pastinya. Next slide. Belum.
masih atasnya. Setelah resikonya diamanin, baru tuh kita ngomongin investasi, jangan kebolak-balik gitu. Baru kemudian mikirin nanti kalau tua. Nah anak zaman sekarang suka gitu, entar-entar aja lah, hidup aja dinikmati, tua masih lama. Hello, sekarang dengan kondisi kesehatan yang lebih bagus, fakta yang terjadi adalah masa tua kalian lama. Ini yang ngeri. Kalau masa tua kalian sebentar masih nggak apa-apa. Kalau udah lama, sakit pula, aduh ini yang ngeri. Last but not least baru mikirin bagaimana waris dan hibah. So dari semua ini saya masuk ke level yang paling bawah dulu, siapin dana darurat, yang kedua baru kita manage risiko. Next slide. Apa yang harus kita persiapkan? 3. Yang pertama siapin tujuan, yang kedua mesti disiplin, yang ketiga mesti bedain apakah itu kebutuhan atau keinginan. Nah ini goal mesti perlu. Goalnya dari awal, contoh setelah lulus nanti kerja, syukur-syukur bisa jadi aktuaris yang ternama. Target pertama adalah kapan punya saldo 50 juta dari kita punya keringat sendiri. Kapan pertama kali bisa punya duit 100 juta dari keringat sendiri. Atau kapan pertama mulai beli rumah, cicil mobil, syukur-syukur bisa beli cash, that's good. Nah ini yang harus kenceng, kadangkala kita udah tujuannya kekeh merekeh nih mau beli rumah. Jalan sedikit hanya dengan 10 juta, bawa Honda Bridge. Udah lupa beli rumahnya. Ini yang ngeri yang sering kali terjadi. Yang ketiga yang paling sering mengganggu kita adalah kebutuhan dan keinginan. Apalagi cewek. Lihat sebentar, lucu banget gitu ya. Ini gak ada loh. Ini limited edition. Apalagi anak zaman now. Kalau balangnya collab saja. Wah, collab sama ini loh, collab sama itu. Padahal udah banyak banget. Setuju gak? Contoh sepatu on, sepatunya sama. Begitu collab yang logonya kotak itu harganya bisa jadi berapa kali lipat, betul nggak? Padahal on juga dan tetap aja hanya demi logo gitu. Padahal bawa aja ke tukang bordir bisa mungkin ya. Asal jangan pergi ke Cina, ketahuan kalau palsu nanti kita ketangkep. Sampai di sini masih oke? Oke, next. Nah setelah tahu apa itu rumus-rumus tadi, perlu diingat juga antara perlu apa ingin. Saya zaman dulu kalau pengen sesuatu biasanya di mall saya nggak langsung beli. Muter dulu kalau udah berapa putaran masih nggak bisa kepikiran, nggak bisa meninggalkan, nggak bisa move on, oh berarti perlu, berarti saya beli. Nah zaman sekarang kan kalian banyak banget beli barang yang nggak fisik kan, belinya online. Nah ini yang ngeri menentukan perlu sama ingin. Tiba-tiba semua ingin aja, tiba-tibanya semua jadi harus sekarang, betul nggak? Yang kedua adalah antara hemat sama pelit, frugal living gitu, mesti hati-hati. Belum lama ini ada film yang aku tiba-tiba lupa judulnya, yang dia rajin nabung, temennya makan foya-foya dia nabung, ini dia punya rumah loh di usia muda gitu. Cuman kayak sengsara banget ya. Nah ini mesti dibedain lah antara hemat sama pelit. Sampai sini oke? Hemat itu penting. Yang terakhir adalah terencana dengan panik. Kalau terencana mah enak gitu, masuk rumah sakit mah tenang aja gitu. Tapi kalau kita nggak punya rencana, ini yang ngeri. Next slide. Apa yang harus kita lakukan? 1, jangan sampai zaman saya dulu ada namanya besar pasak daripada tiang. Pemasukan sama pengeluaran, gedean pengeluaran. Dan ini fakta yang terjadi. Saya nggak ada datanya, nggak taruh datanya, tapi datanya ada. Jakarta khususnya, pengeluaran 15 juta padahal income cuma 10 juta. 5 jutanya pakai apa? Pay letter. Itu pinjol, ini yang ngeri. Yang kedua adalah dana darurat. Dana darurat besarnya berapa? 6 sampai 12 kali. Kalau masih single ya, bukan jomblo ya. Karena single kan pilihan, jomblo nasib ya. Kalau single 6 kali. Begitu punya anak 9 kali. Anaknya lebih dari 1, 12 kali. Itu rumus aja. Kemudian yang terakhir adalah kontrol hutang. Ya, dan sekarang hutang itu macam-macam. Kalau dulu bentuknya harus kartu kredit, sekarang nggak ada kartunya aja bisa utang. Nonton konser aja ditawarin nyicil coba, ngeri banget nggak sih? Dan anak zaman now tuh kalau ngeliat konser tuh kayak, aduh harus gitu. Kenapa? Karena temennya nonton. Ini yang harus dikontrol dengan baik. Next slide. Kalau kita lihat berikutnya, setelah tadi goals itu kita bagi goalsnya. Jangka pendek mau ngapain dulu? Oh sekedar mau ganti handphone. Kenapa ganti handphone juga ditanya. Kalau ganti handphonenya karena saya mau bisnis saya pakai handphone.
lakukan. Tapi kalau ganti handphonenya cuman karena ini udah diizinin nih pemerintah boleh masukin iPhone 16 loh. Langsung antri mau 16. Buat apa gitu loh. Yang berikutnya pilih lagi jangka menengah atau jangka panjang. Yang kedua disiplin. Nah disiplin ini harus fokus kacamata kuda untuk tujuan. Makanya untuk membantu disiplin ini di dalam needs and want kata kuncinya adalah sisihkan bukan sisakan. Apa teman-teman? Sisihkan, bukan sisakan. Karena kalau kita nungguin sisaan nggak pernah ada sisa. Makanya caranya, next slide, ini adalah cara budgeting. Begitu dapat income nanti kalian, langsung sisihin dulu. 10%, ini kalau saya ya, 10% saya taruh depan. Untuk zakat lah, untuk apapun kalian, dana kebaikan. 30%-nya untuk cicilan. Nah ini adalah cicilan untuk aset. Cicil rumah, cicil motor, cicil mobil, itu bagus. Jangan misalkan gini, aku mau healing, terus healingnya pakai pay letter. Yang ada pulang healing pusing, jangan ya. Terus 10%-nya, nah ini yang paling penting. 10%-nya adalah untuk tabungan, investasi, asuransi. Ini semua 10, 30, 10 sisihin dulu, sisanya cukup-cukupin deh buat makan gitu. Karena manusia itu adalah makhluk yang paling fleksibel loh. Apalagi kalau udah gede-gede kayak gini. Kepepet lagi makan Indomie seleraku juga nggak bikin bodoh kok gitu. Dan kita cukup ada masa di mana makan itu aja bisa. Tapi ada masa di mana seharian pagi siang malam tiba-tiba jadi bener-bener makan steak pagi siang malam. Boncos yang ada. Sampai sini oke? Jadi berapa budgetingnya? 10, 30, 10, 50 ya. Ini yang ideal. Tapi mungkin awal-awal kerja ya langsung aja disisihin 30%, 20%, terus 50 atau diatur. Tapi at least harus ada porsi untuk saving, investment dan proteksi. Itu yang paling penting. Next slide. Sedikit lagi materi saya. Nah, tools di dalam perencanaan keuangan secara simpel ada 3. Saving, investment dan protection. Saving itu apa? Bentuknya macam-macam. Mau saving di celengan babi atau deposito atau ya tadi mulai belajar obligasi yang simple-simple gitu ya. Apalagi kayak kalian sekarang kan digital banyak banget tuh yang bisa pakai yang cuman 100.000 per bulan juga banyak loh itu reksadana kalau mau gitu kan. Kan anak Unpar biasanya jajannya banyak. Nah kalau kita lihat ini saving. Saving itu adalah uang hari ini untuk hari ini. Kekuatan dia adalah likuiditas. Yang kedua, karena kita nggak hanya hidup hari ini, kita perlu hidup jangka panjang. Hidup jangka panjangnya pakai apa? Investasi. Investasinya apa? Macam-macam. Sekarang yang lagi bagus banget emas, ya udah emas. Walaupun kita beli sekarang udah harganya mahal, tapi nggak apa-apa. Sekarang di sekitar 1,6 ya, masih diprediksi ke 2 juta. Belilah lumayan masih cuan 400.000, betul nggak? Ya kan? Sebenarnya emas perhiasan pun juga masih nggak apa-apa loh. Karena saya juga sering begitu. Kalau emas perhiasan kita jual sebelum 1 tahun cuman dipotongnya 20%. Ganti model. Kalau buat saya itu penting karena itu modal. Buat saya berdiri di sini biar kalian lihat. Kalau enggak saya nggak dandan ntar kalian nggak lihat saya lagi. Ya. Oke, balik lagi. Jadi investasi boleh dipilih. Intinya tapi investasi itu rumusnya teman-teman pasti tahu anak aktuari. High risk, high return, low risk, low return. Orang Bandung maunya high return, low risk nggak ada. Meskipun ilmu aktuarinya canggih nggak ada, ya kan? Nah, tapi investasi adalah uang hari ini untuk jangka panjang. Kadang-kala orang Indonesia suka panik nih. Investasi sekarang tiba-tiba goyang udah panik. Nggak apa-apa, biarin aja jangka panjang dia pasti oke. Tadi saya bilang, saving adalah uang hari ini untuk hari ini. Investasi adalah uang hari ini untuk hari esok. Saving, investasi, S dan I. C. Kalau orang Chinese jatuhnya mati. Makanya S dan I, C ini mesti tambahin nama P. Biar jadi SIP. Apa itu P-nya? Proteksi lah. Kan saya asuransi jual-jualan dikit gak apa-apa ya. Untuk Bu Farah gak ada. Tadi Bu Farah presentasi katanya dia kalau presentasi ke anak SMA ujung-ujungnya jualan dikit lah biar anak SMA mau kuliah di Unpar. Ya sama lah saya ujung-ujungnya jualan dikit lah biar teman-teman tahu dan beli asuransi. Betul gak? Ya karena asuransi itu orang baru ngomong, udah kabur. Dipikir mau ngomong asuransi padahal baru nanya apa kabar loh. Jangan ditinggal dulu ya, sampai sini oke ya. Nah sekarang apa itu asuransi? Saya ulang, secara overall, kalau saving adalah uang hari ini untuk hari esok.
Investasi uang hari ini untuk, saving uang hari ini untuk hari ini. Investasi uang hari ini untuk hari esok. Proteksi atau asuransi dia punya 3 wajah. Proteksi yang namanya biaya pengobatan, dia adalah uang hari ini untuk hari ini kalau terjadi resiko. Tapi kalau kondisi baik-baik saja, kita juga punya asuransi yang sifatnya endowment atau dwiguna, ada unsur savingnya, ada juga yang whole life yang unsur savingnya jangka panjang. Kalaupun kita baik-baik saja, itu ada dana yang terus menggulung yang bisa dipakai untuk menambahkan kita punya investasi. Terakhir, suatu hari kita pasti kembali ke pangkuan yang maha kuasa. Saya belum ngecek beneran di pangku atau enggak, saya enggak tahu. Tapi yang pasti asuransi punya manfaat yang akan diberikan yang namanya uang pertanggungan. So in a nutshell, dia punya 3 wajah. Resiko hari ini dia menjadi uang yang melindungi resiko. Baik-baik saja dia menjadi akumulasi dari investasi lain-lain yang kita punya. Kalau kita harus tutup usia, dia juga akan menjadi another fungsi tambahan untuk wealth management kita. Karena kadang-kala orang hanya mikirin aset. Orang nggak mikirin situasi di mana ketika si pemilik aset itu udah nggak ada. Sampai di sini, are we okay? Nah, asuransinya macam-macam. Kalau teman-teman tanya, Tante kalau anak mahasiswa kayak gini beli asuransinya apa dong? Semua-semua sih ada dari papa mama. At least kalian punya asuransi kesehatan. Setidaknya terjadi apa-apa nggak gangguin duit papa mama, nggak gangguin duit kantong kalian. At least harus punya. Pemerintah pun kasih kok BPJS gitu. Nah setelah itu baru tuh cari yang berikutnya. Ada asuransi-asuransi yang memberikan perlindungan kalau terjadi penyakit kritis. Kalau yang kesehatan ini bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya adalah menggantikan berapa total bill di rumah sakit. Ada yang bentuknya adalah hospital income. Dia nggak peduli bill kalian berapa, yang dilihat cuman berapa hari dirawat di rumah sakit dikaliin paket yang diambil. Bentuknya lagi dia ada yang bisa beli asuransi kesehatannya doang atau dia beli sebagai asuransi tambahan namanya rider. Jadi belinya asuransi unit link let's say itu ridernya asuransi kesehatan itu juga bisa. Nah kalau yang asuransi critical illness dia bentuknya lump sum. Begitu terdiagnosa penyakit kritis ada benefit yang keluar macam-macam tergantung. Kalau misal biasanya diagnosanya angioplasti yang belum meninggal tapi itu perlu biasanya keluar 20%-nya. Tapi kalau benar-benar langsung kain stadium 4 bisa keluar 100%-nya. Yang terakhir ada yang bentuknya adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini biasanya jangka panjang. Bayarnya sekarang asuransi udah keren-keren. Kalau zaman dulu jangka panjang bayarnya juga panjang. Sekarang boleh pilih gitu. So lagi-lagi yang saya mau tekankan adalah saving harus punya. Karena itu untuk likuidasi hari-hari. Investasi harus ada karena hidup nggak cuma buat hari ini, betul nggak? Tapi harus kita lengkapi dengan manajemen risiko yaitu perlunya asuransi. Terakhir, ini yang ngomong Jack Ma. Langsung ke slide terakhir aja Suci. Karena slide yang itu nanti Bu Hani ada. Jack Ma loh yang ngomong, beli asuransi itu nggak merubah gaya hidup, emang enggak. Tapi setidaknya kalau kita punya asuransi, gaya hidup orang yang kita tinggalkan gak berubah. Di Indonesia satu-satunya negara yang punya istilah kaya 7 turunan. Singapura gak punya, Malaysia gak punya. Padahal sebenarnya istilah itu bisa diganti. Menjadi kaya 7 turunan, 9 kelokan, 8 tanjakan loh harusnya. Dulu ada iklan ya, orang iklannya kalau gak salah aku lupa iklan apa. Dia ketok pintu pakai celana robek-robek. Terus ditanya, kok kamu miskin papa compang-camping? Iya aku turunan ke-8 gitu ya. Nah next lagi Ibu Farah tolong undang saya akan cerita kenapa orang bule bisa punya tagline work hard play even harder dan duitnya baik-baik saja keturunannya hidup sejahtera. Tetapi kenapa orang kita tagline-nya adalah hemat pangkal kaya? I don't think so. Kalau saya sih hemat pangkal stres. Ya kan? Kenapa sih hal kecil aja harus bohong? Oke, terima kasih buat saya. So, sekali lagi pastikan perencanaan keuangan, sisihkan bukan sisakan, bedakan antara needs and want,
dan pastikan punya proteksi atas saving and investment dan your life. Terima kasih, saya tutup. Semangat pagi. Semangat pagi. Selamat sore ya. Ini saya di jam koma ya. Kalau teman-teman biasanya tahu kan jam koma. Jam antara jam jam 4 sampai dengan malam, di mana waktu-waktu kritis untuk mungkin udah mulai lemes gitu ya. Yang saya hormati Pak Budi Tampu Bolon, Pak Butam, Pak Togar, Pak Dekan, Bu Farah, dan Bapak Ibu semuanya, dan adik-adik semuanya ya. Ini adik-adik karena juga saya tuh kelahiran, meskipun kuliahnya agak panjang, tapi itu saya sebetulnya jiwa saya kelahiran tahun 2000. Jadi hampir mirip ya. Oke, kalau tadi Bu Nina sudah memberikan pencerahan mengenai literasi keuangan, teman-teman semua gimana ke depannya supaya keuangannya itu benar gitu. Karena mungkin sekarang belum memiliki uang sendiri, tapi soon karena dalam 1-2 tahun pasti sudah bekerja dan sudah punya uang, akan sangat berharga sekali ilmu itu. Nah, kalau saya di AAJI sendiri untuk perlindungan konsumen. Jadi sebetulnya teman-teman kalau misalnya tadi Bu Nina bilang, oke, beli produk-produk keuangan, jangan takut karena dari pemerintah sendiri dan jadi industri juga kita menjaga dengan adanya melindungi konsumen, perlindungan konsumen. Next. Nah, karena saya hukum, saya ada banyak beberapa kata-kata. Tapi ini penting ya teman-teman. Tadi saya sebelum meeting ke sini dengan Bu Farah sempat bicara ya Pak Dekan juga bahwa kita itu kebiasaannya nggak baca. Tapi di sini saya meminta buat teman-teman, apalagi udah mulai terbiasa, udah yang kuliah itu biasanya rajin membaca ya. Siapa yang nggak rajin membaca? Siapa yang nggak suka baca? Saya happy, tidak ada yang angkat tangan. Thank you. Jadi kita ada prinsip-prinsip pelindungan konsumen dijaga oleh undang-undang. Ada POJK-nya. Jangan khawatir kalau beli produk-produk keuangan, beli-beli aja. Tapi ada satu lagi, dibaca. Saya yakin ada beberapa, angkatan saya ya, bukan angkatan adik-adik semua, saya yakin adik-adik semua membaca. Angkatan saya banyakan tuh beli karena percaya aja. Udah teman saya yang jualan, gak ada masalah. Jangan percaya jika tidak melihat. Itu tidak sesuai dengan ini, cuman kalau untuk beli produk-produk apapun, tidak harus keuangan, produk-produk apapun yang tadi di keranjang kuning, keranjang hijau, segala macam, baca dulu. Mau beli topet, baca dulu spesifikasi produknya, jangan terus komplain kemudian, susah hidup kita karena uang returnnya pasti 2 minggu baru balik kan. Tapi kalau kita baca dulu, kita setuju dulu, tanya dulu sama penjualnya, dibilang pembeli rese, enggak apa-apa, itu benar. Jangan sampai kita spending, terus kita tunggu nanti balik, karena komplain tunggu balik 2 minggu. Karena 2 minggu itu kalau teman-teman tadi Bu Farah ya, nilai uang itu kan berkurang beriringan waktu ya, ada compounded interest dan segala macam. Lebih baik kita memutuskan dengan benar, gitu sih. Terus tadi peningkatan literasi dan inklusi, ingat nggak teman-teman tadi gedean mana ya, literasi atau inklusi? Aduh pintar-pintar semua, saya bangga berada di sini. Oke, inklusi lebih tinggi lebih tinggi mana? Lebih tinggi, benar Bu Nina? Lebih tinggi inklusi apa kok saya jadi ragu-ragu? Inklusi ya? Oke, bukannya literasinya 75? Oke, benar. Oke, terus perilaku dasar lembaga keuangan. Lembaga keuangan macam-macam. Ada perbankan, ada insurance, ada pasar modal, ada macam-macam. Ada yang mix antara insurance dan pasar modal dengan produk-produk unit link. Jadi macam-macam. Terus desain produk dan layanan. Nah ini teman-teman aktuari, mungkin Pak Butam tadi juga ada. Kebanyakan di bagian aktuari, bagian matematika itu membuat produk asuransi atau produk-produk keuangan. Ini desainnya seperti apa? Kalian yang menentukan seperti Bu Nina tadi bilang, kalian yang menentukan perusahaan itu untung atau enggak untung nantinya. Asumsinya harus benar-benar benar. Jadi harus betul-betul benar gitu. Penyediaan penyampaian produk, informasi dan layanan itu tadi saya dengan Pak Ferry ya. Pak Ferry tadi bicara bahwa kita tuh karena nggak baca jadi karena tebel, produk asuransi biasanya tebel-tebel itu nggak baca. Tenang, ada ringkasan informasi produk dan layanan maksimal 2 lembar. Jadi biasanya di depan itu sekarang, kalau yang dulu mungkin belum ada, sekarang itu udah ada ringkasan informasi produk dan layanan, isinya manfaat, biaya, resiko dan segala macam harus ditaruh di situ. Itu juga terkait dengan teman-teman semua, aktuaria juga harus, kita biasanya dari bagian hukum dan aktuaria bekerja bersama untuk menentukan namanya reply itu harus benar. Perjanjian dan lain-lain. Nah, kalau tadi di Tokopedia maupun di Shopee ada juga keluhan kan. Di kita juga ada penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait produk dan layanan. Itu ada.
namanya Lembaga Alternatif Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jadi kalau kenapa-napa boleh lapor ke OJK, boleh ke LHPS dan lakukan mediasi sebelum nanti juga misalnya bisa juga sih kalau langsung lapor ke court. Oke, penilaian sendiri perusahaan asuransi itu diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri. Ini juga aktuaris terlibat ya, kalau misalnya kita setiap tahun ada penilaian sendiri itu ada. Lanjut. Ini mungkin saya nggak perlu terangin, mungkin teman-teman baca sendiri, udah paham ya asuransi jiwa itu apa? Dan usaha asuransi jiwa itu apa? Jadi intinya asuransi jiwa adalah pertanggungan yang menyediakan jumlah tertentu untuk ahli waris atau penerima manfaat yang ditunjuk setelah tertanggung meninggal dalam masa asuransi kepada termaslahat yang ditunjuk tertanggung pada masa akhir asuransi. Ini pada dasarnya mungkin saya yakin siapa yang belum tahu asuransi jiwa, yang belum pernah dengar asuransi jiwa sebelumnya? Gak ada juga ya, kita skip aja mungkin. Nah, pelindungan konsumen. Kalau dulu kita dibilang perlindungan konsumen, tapi sekarang namanya diubah loh. Dulu POJK 1 2013 namanya perlindungan, sekarang namanya pelindungan konsumen. Kenapa ya? Apakah ini gaya bahasa anak Gen Z? Karena OJK-nya sekarang anak-anak muda semua? Enggak. Ternyata perlindungan itu adalah konsumen yang aktif mencari perlindungan. Tapi kalau pelindungan perusahaan asuransi dan juga industri asuransi dan juga OJK yang aktif memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi teman-teman semua kalau dulu yang konsumen yang aktif komplain-komplain, kalau sekarang kita yang harus aktif memberi perlindungan. Jangan sembarangan lah istilahnya, harus benar-benar dimonitor secara aktif. Kalau ini asas-asas mungkin juga saya skip aja asas-asasnya. Konsep asuransi jiwa tadi Bu Nina sudah memberikan sedikit penjelasan. Ada resiko tentang misalnya natural death, kematian, kecelakaan, sakit. Kalau terjadi resiko apa, dampaknya apa? Dampaknya tidak hanya cuman kehilangan sedih, tapi juga dampak finansial. Banyak sekali kalau ini cerita sedih ya, tapi banyak sekali cerita bahagia yang seperti tadi Jack Ma. Teman saya ada beberapa tahun kemarin cerita ke saya baru kena cancer paru-paru. Udah habis 800 juta. Wah saya bilang, waduh, iya tapi semuanya dibayar asuransi. Jadi aman, jadi dia tuh bersyukur karena pada saat dia beli sebetulnya dia gak mikir untuk mahal ya segala macem. Tapi dia pikir, ya udahlah beli aja. Disisihkan, yang tadi Bu Nina bilang, disisihkan untuk beli. Memang sih pada saat itu dia usianya sudah 40, cuman dia beli pada saat dia umur 25. Jadi belinya pas murah, masih murah. Jadi kemudian dia kena cancer pada saat umur 40-42, dia tidak menyangka bahwa asuransi yang telah dibelinya beberapa belas tahun yang lalu akhirnya berguna. Dan dia bilang kalau nggak ada ini 800 juta udah hilang, saya mungkin jual rumah. Gitu. Oke, selanjut. Informasi bahwa teman saya akhirnya survive, jadi saya ikut happy di situ. Nah ini mungkin Pak Budi Tampubolon ini yang kuarter 3 2024 ya, yang terbaru belum keluar. Cuman industri asuransi jiwa itu tadi seperti Bapak Budi bilang, kita tuh memiliki banyak aset yang kita kelola loh. Kita tuh uang pertanggungan yang kita kelola tuh sekitar 8.420 triliun uang pertanggungannya. Nggak kecil kan ya, gede ya teman-teman, dan industri asuransi ini juga mengelola itu. Tertanggungnya banyak, 154,64 juta. Meskipun ini memang kalau dibandingkan penduduk Indonesia mestinya masih setengah lebih ya, belum semuanya ya. Kemudian membayar klaim 160 triliun. Kemarin aja, baru tadi pagi, saya meeting dengan salah satu media, Pak Presiden bilang bahwa, wakilnya Pak Presiden bilang bahwa dana kelolaan yang kemarin 3 hari yang lalu di launch itu, dana kelolaannya diharapkan 900 triliun. Kita udah punya 160 triliun untuk bayar klaim loh. Kan gede berarti ya insurance ya. Itu sih. Klaim yang kita bayar for financial year 2024 adalah seperti itu, saya tidak bacakan satu-satu. Jadi industri ini adalah industri yang bagus dan teman-teman di sini saya yakin tadi 80% mau jadi actuaries. Pak Budi nanti mendapatkan banyak adik-adik yang pinter-pinter ya. Jadi semangat kita semua. Dan harapannya 160 triliun ini baru tahun kemarin loh. Tahun ini untuk UP-nya juga pasti lebih gede lagi. Next.
Ini prinsip pelindungan konsumen. Kenapa sih Bu Nina sama saya keliling-keliling, disuruh patogar, keliling sana sini kemari? Karena kita melakukan edukasi yang memadai. Edukasi itu dimulai paling bagus waktu masih seperti adik-adik semua. Kalau sesaya itu kadang-kadang udah punya mindset sendiri, dikasih tahu A, pengertiannya jadi A minus, atau kadang pengertiannya C. Tapi kalau adik-adik semua kita berikan edukasi yang memadai, apa sih tadi gimana sih cara mengelola keuangan, apa sih asuransi itu, apa sih perlunya financial knowledge, itu yang kita harapkan ada buat di Indonesia. Jadi pada saat Indonesia emas tadi 2045 ya, 2045 pada saat Bu Nina bilang tadi kita semua ya, saya termasuk mungkin masih unyu-unyu juga, lucu-lucunya pada usia 40. Pada usia 40 tuh teman-teman semua tuh karirnya pasti bagus-bagusnya, seriously. Jadi pada saat itu Indonesia benar-benar emas. Karena nggak cuman industri yang diatur, tapi kita juga melakukan edukasi dari teman-teman semua yang sekarang udah mulai paham. Gitu. Transparansi informasi produk dan layanan. Jadi tadi kayak kita macam pacaran, kalau pacaran kan pasti kita pengen tahu satu sama lain ya. Malah justru nggak disuruh terbuka, kita cerita aja sama pacar. Sama, kita juga harus transparan. Industri asuransi, perusahaan asuransi dan juga konsumen harus sama-sama transparan. Yang jadi kendala masalah-masalah yang terjadi kadang-kadang klaimnya ditolak karena tidak ada ketransparanan ya dari perusahaan asuransi bilang, oh pengecualiannya A, B, C, D, E. Dan nasabahnya, cocalan nasabahnya bilang, saya nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Nah itu akhirnya klaimnya mungkin akan ditolak. Tapi balik lagi, kalau kita transparan, dua belah pihak transparan, hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Penegakan kepatuhan. Kalau kepatuhan, saya kemarin ngelis ya, berapa laporan yang harus kita sampaikan ke OJK. Termasuk juga laporan-laporan yang disampaikan oleh aktuaris itu sekitar list saya itu ada sekitar 80. Baik bulanan, kuarter, tahunan. Jadi di perusahaan asuransi itu dimonitornya memang benar-benar ketat. Dari yang laporan keuangan, laporan good corporate governance, laporan aktuaria, laporan tenaga pemasar, laporan lain-lain itu listnya banyak sekali. Belum lagi kalau ada unit syariah. Itu dikali 2 aja. Jadi itu memang banyak. Kita harus patuh, kalau enggak lapor 1 hari dendanya 1 juta, kalau enggak lapor sama sekali, enggak siap, itu 5 juta selama 20 hari. Kalau ini IFRS ya, ada lagi laporan beda lagi kita soalnya. Oke, persaingan yang sehat. Persaingan sehat, saya sama Pak Butam, Bu Nina dari perusahaan yang berbeda-beda, tapi kita menjadi kolaborasi di AAJI karena kita tahu bahwa kolaborasi itu lebih penting daripada persaingan tidak sehat. Lanjut. Nah, hak-hak ini udah ya mendapatkan informasi, edukasi, akses informasi, perlakuan adil. Konsumen berhak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi dalam setiap proses layanan asuransi. Jadi di dalam peraturan OJK terkait perlindungan konsumen kita juga ada untuk konsumen yang disabilitas atau vulnerable customer kita sebutnya kayak misalnya lansia atau mungkin ibu dan anak yang mungkin membutuhkan asistensi atau pendampingan, kita juga ada. Jadi kita harus adil, tidak hanya konsumen-konsumen yang memang biasa-biasa aja dengan usia tertentu, yang lansia pun kita layani atau yang memiliki kebutuhan khusus juga kita layani dengan baik dan ada ketentuannya. Diatur juga sampai sedetail itu. Pelindungan data pribadi, ini kan lagi ngetren ya kemarin ya, dalam tahun-tahun 2 tahun ini karena ada undang-undang perlindungan data pribadi. Teman-teman semua, asuransi ini juga sama lembaga keuangan yang nanti kalau kita tidak melindungi data customer itu bisa dendanya kalau nggak salah 4% aset ya Pak ya. 4% aset. Jadi kita memang benar-benar melindungi data pribadi. Maka dari itu apa yang disampaikan kayak dimintain KTP dan lain-lain itu memang kita harus simpan dengan baik. Kita ada namanya data privacy officer. Mungkin di sini kalau teman-teman yang dari sosial ada profesi baru itu data privacy officer. Lumayan. Tapi kalau yang matematika bisa juga sebetulnya karena itu balik lagi kita kalau memang dari awal jadi aktuaris tetap tapi memang ada di tengah-tengah kayak saya pertamanya akuntan tapi kemudian bernyebrang ke hukum bisa juga sih di asuransi dimungkinkan hal itu terjadi. Pengaduan tadi juga sudah. Next. Nah, kewajiban konsumen. Tadi ada hak, ada kewajiban. Yang dari awal saya katakan adalah teman-teman jangan tidak membaca apapun. Baik yang di Topet, di Shopee maupun di
asuransi ataupun kalau beli tiket konser itu kan ada tuh kecil-kecil gitu, dibaca ya. Karena kita nggak pernah tahu apakah uang konsernya kalau artisnya gagal datang dikembaliin atau enggak. Dan kapan kita harus mengembalikan itu. Misalnya apapun itu dibaca. Perjanjian itu memang tebal dan membosankan, tapi memang harus dibaca. Jangan, jadi kalau memang teman-teman semua belum membeli sendiri, paling tidak bantulah papa mamanya untuk baca. Benar, ini benar buat pengalaman karena saya pernah satu maskapai tahun 2013 saya beli, waktu itu masih ada di Senayan City, saya beli terus beli tiket. Terus akhirnya saya pulang saya baca, banyak banget typonya dan di situ saya tahu bahwa saya tidak akan diberikan makan kalau delay. Saya langsung balik ke situ dengan coretan-coretan saya, Mbak ini benar nggak? Kan ini nggak sesuai. Dan akhirnya saya beli lagi pada saat beberapa bulan kemudian itu udah diganti. Padahal saya cuma iseng baca, ya memang saya pengen baca aja, pengen baca aja. Dan itu memang benar, kita tuh sebagai konsumen, karena banyak sekali produk-produk, nggak cuma produk-produk Pop Mart ya, tapi produk-produk yang lain itu yang produk keuangan, produk traveling, produk konser, hiburan dan segala macam itu pasti ada term and condition kan, dibaca. Kalau kalian belum beli apa-apa, papa mamanya dibacain, Mama jangan lupa dibaca. Jadi kalau nggak sempat baca, saya yang bacain, gitu. Gak apa-apa, tapi habis itu bukan komplain sih, tanya. Karena kita tidak terbiasa bertanya, kita biasanya pekewuh, kalau bahasa Indonesia apa ya, pekewuh itu apa ya, gak enak hati mau nanya, sungkan mau nanya. Kayak misalnya masuk toko, udah ditawar-tawarin gak enak hati nanya, jangan. Hak kalian punya hak, kita punya hak untuk bertanya. Nah, kita juga punya kewajiban untuk memberikan informasi jujur, jelas, dan akurat. Tentunya ya, bayar premi, mengikuti proses klaim yang benar, menghindari penyalahgunaan asuransi dan menjaga komunikasi dengan perusahaan asuransi. Selanjutnya Mbak Suci. Oh iya. Ini udah ya hak kita untuk memilih dan menyeleksi resiko. Hak menerima premi dan ketiga hak untuk menolak klaim yang tidak sesuai dengan polis. Ini sebetulnya tadi Pak Togar menyebutkan tentang yang KUHD 251. Tapi mungkin ini nanti beda sesi ya. Hak untuk menolak klaim itu seperti apa. Terus hak untuk memeriksa dan menganalisis dokumen klaim. Ini juga kita banyak dibantu oleh teman-teman yang dari dokter ya biasanya untuk menganalisis klaim dan lain-lain. Terus hak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang polis. Ini kerjasamanya juga dengan aktuaris sebetulnya. Jadi dari bagian klaim dan juga dari aktuaris bagaimana nanti. Karena dihitung juga berapa sih sebetulnya good claim sama yang bad claim. Dan hak melaporkan atau menindak fraud asuransi. Fraudnya banyak, tapi kita kan juga kalau di depannya bagus, produknya juga baik, tentunya nanti akhirnya juga tidak ada fraud sih. Lanjut. Kewajiban perusahaan asuransi tadi juga udah, kayaknya next. Ini nggak usah skip aja, ini sebetulnya saya ngambil dari movie tapi kita skip aja, kayaknya, nah. Saya cuma kasih contoh, ada beberapa kasus yang memang kita itu di insurance, baik di Indonesia maupun di luar, karena akibat tidak adanya transparansi. Yang tadi para pihak tidak jujur, tidak terbuka. Yang satu perusahaan asuransi klausulnya begini, customer-nya bilang enggak ah. Karena saya sempat menemukan satu, bahkan itu saudara saya sendiri, akhirnya dia batalin polisi. Jadi dia tuh punya penyakit psoriasis, autoimun ya. Autoimun, tapi dia beli asuransi, dia bilang tidak. Saya bilang kan kamu ada, tapi dia bukan beli asuransi di kami ya, di tempat lain. Nggak apa-apa, agennya bilang itu nggak apa-apa, nanti pasti di-approve kan, ini automatic approval. Ada yang kayak gitu, saya bilang udah deh mendingan nggak usah dibayar lagi. Karena suatu saat kamu klaim, kamu akan kena gitu. Jadi kejujuran itu adalah hal yang utama. Transparan dua belah pihak, perusahaan asuransinya juga mesti transparan. Kalau misalnya ada oknum-oknum yang memang menjual, gak apa-apa ditutup aja. Jangan teman-teman semua karena intinya adalah kedua belah pihak harus transparan. Konsumen harus transparan, perusahaan asuransi pun harus transparan. Makanya adik-adik semua teman-teman coba
nanti kalau misalnya papa mamanya mau beli sesuatu, beli asuransi, bantu baca. Kalau memang nggak ngerti, ditanyakan ke CS-nya atau ditanyakan ke agennya. Dicecer aja, nggak ada masalah kok. Kita memang suka ditanya-tanya, terutama orang hukum. Oke, pelindungan konsumen harus lebih proaktif. Tentunya ya, perusahaan wajib memiliki mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa. Harus paham, nggak bisa semua klaim setuju otomatis. Ada prinsip underwriting. Terus regulasi ada untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. OJK di sini sebetulnya kenapa konsumen itu dilindungi banget oleh peraturan. Insurance, banking, dan lembaga-lembaga keuangan itu highly regulated institution. Karena konsumen itu dianggap sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan perusahaan asuransi. Ya kan, jadi diwakili oleh regulasi atau lembaga pengawas pengatur untuk dilindungi. Nah, maka dari itu kita tuh banyak banget monitoring dan juga reporting. Intinya sih seperti itu. Tapi makanya jangan khawatir untuk membeli produk-produk keuangan demi kedepannya Ibu Nina tadi bilang uang sekarang atau uang nanti. Bentar lagi kalian bekerja 1-2 tahun lagi. Jangan ikut-ikutan FOMO ya. Tapi apa tadi? Yono ya. You only need once. Jadi jangan YOLO kok FOMO. YOLO, you only live once. Jadi enjoy everything. Jangan, tapi yono-nya juga diperhatikan. Karena kita perlu hidup ini nggak cuma sekarang, karena bisa jadi, karena kan katanya keadaan ekonomi nanti bagaimana. Better saving, bukan saving ya, atur sekarang dengan produk-produk keuangan supaya nanti ke depannya bisa survive. Saya pernah ingat tahun 2000 pada saat pertama-tama saya kerja, saya ada senior saya bilang begini, Hani, kamu nanti pada saat kamu nanti kerja berkarir, gaji itu pasti naik. Kalau kita baik-baik saja dan tetap rajin bekerja ya, teman-teman setuju ya? Nah, pasti gajinya naik, pasti karirnya meningkat. Tapi gaya hidupnya jangan meningkat sejalan, jangan align, jangan kayak jajaran genjang. Jangan lurus begini, jangan naiknya bareng. Naiknya harus lebih sedikit. Jadi gapnya itu lebih banyak, bisa kita atur kemudian. Gitu sih. Jadi teman-teman semua mumpung ini masih muda, terutama masih ada papa mamanya, nanti sebentar lagi 1-2 tahun lagi terapkan itu. Dan ketemu lagi di sebelum Indonesia Emas, I believe that you guys all will be successful. Terima kasih dari saya. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya, sebutkan namanya dan silakan ajukan pertanyaannya. Silahkan saya buka untuk 5 penanya terlebih dahulu. Boleh angkat tangan? Ya, ada 1 dari sebelah sini. Yang tengah? Sama yang sebelah sini? Boleh, Visal, silahkan ajukan pertanyaan. Halo, perkenalkan nama saya Vishal dari jurusan Matematika. Jadi pertanyaan saya ada 2 untuk each narasumber gitu. Pertama kepada Bu Nina dulu. Jadi tadi berdasarkan materi yang udah disampaikan, premis yang disampaikan itu adalah sebagai premisnya itu kan adalah kita sebagai mahasiswa yang ditanggung full oleh orang tua dan lain-lain gitu ya. Tapi kan dalam kenyataannya juga ada yang namanya sandwich generation juga kan ya, yang dimana mereka tuh sebenarnya kuliah dan juga maksudnya edukasi sambil memang harus membiayai keluarganya juga gitu. Nah kalau misalkan untuk sandwich generation seperti ini, saran dari Ibu untuk punya financial health yang bagus tuh seperti apa gitu? Karena tadi kan premisnya beda gitu ya Bu, seperti itu sih. Kalau untuk yang satu laginya apakah disampaikan sekarang aja? Oke. Kalau kepada Bu Hani tadi bicara soal transparansi, kan transparansi itu harus dijaga oleh kita sebagai yang beli polis dan harus dijaga oleh perusahaan yang nge-issue polisnya juga gitu. Nah tapi menurut saya, ini opini saya pribadi, dampak kalau misalkan kita tidak transparan dibandingkan perusahaan tidak transparan, jadi misalkan saya tidak transparan, itu dampak ke sayanya itu sangat besar dan pastinya konsekuensinya juga cukup karena kan ketahuannya gampang gitu, simpelnya. Tapi kalau misalkan in case di mana memang perusahaannya ada suatu bagian yang tidak transparan, kita kan sebagai orang yang beli polis biasa nggak akan tahu sebenarnya gitu. Kalau untuk bagian itu, apakah ada suatu
mungkin ada suatu insurance dalam tanda kutip yang bisa mungkin buat kita aman kayak oh ternyata kalau misalnya perusahaan nggak transparan ada yang bisa kita lakukan kok supaya mereka juga kena dampak tapi maksudnya bukan dalam hal jahat ya. Iya. Seperti itu aja sih apa pertanyaan saya. Terima kasih. Silahkan Bu Nina dulu. Terima kasih pertanyaan. Rizal ya tadi. Pisal. Visal. Visal. Oke. Thank you. Berbicara tentang sandwich generation, saya boleh menjawabnya lagi-lagi ini adalah sebenarnya gini, kenapa sampai ada sandwich generation itu juga dampak dari tidak rapihnya perencanaan keuangan seperti itu. Contoh, dari muda saya udah bilang bahwa ada part yang saya sisihkan untuk pengeluaran dan ada part untuk resiko. Artinya saya dari dulu udah pengen kalau suatu hari nanti saya pensiun, saya nggak mau ngebebani anak saya kayak gitu. Tapi kan orang tua zaman dulu suka gitu kan, anak dijadiin aset. Kerja yang pinter ya nak, merit sama orang kaya ya nak, nanti papa numpang gitu kan. Itu tidak akan terjadi kalau kalian menikah dengan anak Pak Butam. Merdeka, oh enggak ya. Nah, jadi itu juga salah satu. Jadi yang namanya perencanaan keuangan kalau tadi baca dari materinya termasuk merencanakan bagaimana ketika kita tua nanti. Supaya anak kita nggak jadi sandwich generation. Itu satu. Yang kedua, Bu ini gimana udah kejadian. Saya sandwich generationnya gitu ya. Mending sandwich generation yang dagingnya tebal. Sandwichnya roti doang tengahnya tipis itu yang setengah mati. Tapi balik lagi jawabannya adalah ketika kita di situasi yang jadi sandwich generation, maka jawaban yang paling kuat adalah kencengin budgeting. Kan kita juga nggak mungkin jadi manusia yang tega banget kan, bodoh amat lah orang tua nggak makan kan nggak bisa juga. Contoh hari ini saya masih membiayai orang tua saya, bahkan hari ini saya masih membiayai kakak saya yang kebetulan single parent juga. Tapi balik lagi karena budgetingnya rapih, harusnya ya puji Tuhan alhamdulillah masih bisa kebungkus. So balik lagi ketika kita dapat income, sisihin bukan sisakan. Makanya mesti dibagi-bagi tuh. Berapa persen yang kita pakai untuk mendanai orang tua, keponakan seperti itu. Berapa persen yang saya juga bisa pakai untuk kebutuhan saya termasuk menjadi sandwich generation pun saya sisihin lagi untuk proteksinya juga. Nah bagaimana pengeluaran yang sehat kalau udah jadi sandwich generation dan gak punya proteksi itu mah namanya senjata makan tuan, cari perkara gitu. Jadi semakin kita menjadi sandwich generation pastiin misal papa mamanya masih masuk usia bisa beli asuransi enggak ya? Kalau masih bisa kasih. Makanya asuransi itu uniknya begini, saving, investment, anytime kalian bisa taruh. Begitu ada duit taruh, betul nggak? Tapi asuransi, mohon maaf nih ya gitu ya. Aku mengcopy siapa yang suka ngomong gitu ya. Asuransi itu bukan sesuatu yang dibeli, dia adalah sesuatu yang didaftar. Jadi ada masa di mana kita punya duit tapi kita nggak eligible untuk punya, ya udah nggak bisa. Makanya itu dicek lagi sedapat mungkin mulai sekarang. Mumpung kalian udah dapat ilmu dari saya dan Ibu Hani, nanti pulang cek ke papa mama, jangan nanya Pak warisan saya berapa, jangan nanya itu dulu, tanya papa mama udah punya asuransi belum, kayak gitu. Kalau misalkan belum coba cek, ada beberapa asuransi yang usia masuknya bisa sampai usia 70 ada kayak gitu. Makanya asuransi itu dibeli ketika kita belum butuh. Semakin muda semakin murah, semakin lama ya udah semakin tua kita semakin mahal. Jadi yang mahal sebenarnya bukan asuransinya, tetapi gaya hidup yang kita mau protect, itu yang sering kali terjadi. So balik lagi, gimana keuangan yang bagus untuk sandwich generation, kencengin di budgeting. Mesti kuat untuk memilih dan memilah ini kebutuhan atau ini kepentingan. Apalagi semakin kita budgeting, kita mesti kotak-kotakin. Karena yang namanya budgeting itu kita bicaranya percentage, bukan jumlah absolut kan gitu. Dan saya selalu bilang tadi, manusia itu adalah makhluk yang paling fleksibel. Zaman susah, terpaksa susah bisa kok kita gitu. Tapi begitu zamannya longgar dikit, wah borosnya minta ampun. So balik lagi, rapiin budgetingnya, tentuin prioritas kebutuhannya, sisiin bukan sisain, dan pastiin pos-pos itu ada khususnya untuk pos perlindungan. Dan kalau bisa dicek, nah gini, kalau kita punya saving atau investasi itu kan, kalau kita punya saving pengen 100 juta ya kita simpan 100 juta, bener nggak?
Kalau kita investasi 100 juta maybe bisa jadi 200 juta. Bisa juga jadi tinggal 75 ya kan. Tapi yang namanya asuransi, beberapa item asuransi itu pakai rumus kayak uang kecil jadi uang besar. Itu kalian nanti yang ngitung dengan aktuarinya itu. Makanya kalau kita bisa, makanya saya selalu bilang gini, asuransi itu apalagi untuk waris ya, dia adalah entry dan exit strategi. Kenapa? Satu, uang kecil jadi uang besar. Contoh, kalau keluarga itu hanya bisa menyisihkan 500.000 aja per bulan untuk bisa meninggalkan warisan 500 juta. Itu artinya dia harus nabung 1.000 bulan loh. Udah kayak malam Lailatul Qadar, belum tentu nyampe, ya enggak? Tapi kalau asuransi, amit-amit terjadi apa-apa, seleksi resikonya diterima, ya udah anytime si 500 juta datang. Uang kecil kasih uang besar, satu. Yang kedua, asuransi itu konsepnya adalah beneficiary, bukan waris. Sehingga siapapun nama yang ditulis di dalam polis asuransi sebagai beneficiary, misal tragis ya, suami istrinya dua-dua resmi. Tertulis di polis asuransi, warisnya beneficiary adalah istri kedua. Istri pertama nggak boleh jambak istri kedua loh. Udah tertulis begitu. Jadi proses pencairannya adalah cair, beda dengan aset. Kalau aset, proses pencairannya itu perlu pencarian, mungkin terjadi pencurian, baru pencairan gitu. So beli asuransi konsepnya ya. Mohon maaf, pesan sponsor yang kedua. Kamu jadi yaya aja, nanti tanya papa mama ya, udah punya asuransi belum gitu. Terus yang ketiga, karena dia tepat sasaran, dia bukan sumber sengketa. Kadang-kadang kita orang tua pengen ninggalin warisan. Kalau warisan kecil, kakak bilang udah buat dede aja. Warisannya kecil soalnya. Begitu warisannya gede, kakak akan bilang, kalau kakaknya muslim, cowok bilang boleh pakai hukum waris agama. Kalau dia cewek, pakai hukum waris negara. Kalau ibunya orang Padang, inget mama, pakai hukum leluhur. Ngeri kan? Karena hukum waris di Indonesia jelas tidak jelasnya. So itu pikirin gitu ya. Jadi mesti dipikirin. Kalau asuransi, oke tepat sasaran. Dia siapa yang terjadi. Makanya orang tua mau ninggalin mata air ya jadi mata air, nggak jadi air mata gitu. 3 udah. Yang keempat, asuransi sampai hari ini dia bukan objek pajak, ada aturannya gitu. Jadi lumayan kan. Yang berikutnya asuransi juga bebas bea, nggak perlu biaya balik nama. Yang keenam, last but not the least, asuransi itu benar-benar liquid. Memang asuransi bukan satu-satunya jawaban. Tapi ketika kita kondisinya BUCP, butuh uang cuwepet pol, ya asuransi could be menjadi jawaban pertama. Ya, jadi balik lagi, apakah perlu finansial bagus, budgetingnya dibenerin sayang. Thank you ya. Kasih. Gimana, Fisal? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Jadi yang diingat bukan istri duanya ya? Nah, 4 tadi ya? Oke. Ya itu, sadar diri langsung ya Bu ya. Bu kayaknya jambak boleh Bu, tapi uang tetap ke sana nggak apa-apa. Tapi jambaknya tetap boleh. Iya. Silahkan. Bu Hani. Tapi ini nambahin Bu Nina tadi betul banget. Saya juga generasi sandwich. Mungkin zaman angkatan kita sama ya. Banyak banget yang kita dianggap sebagai investasi. Bukan sebagai liability. Saya ingat banget pada saat itu ibu saya bilang, Han udah gak ada uang. Uangnya cuma kuliah tuh setahun aja. Sisanya kamu cari sendiri. Oke, fine. Gitu, dan habis kamu kuliah kamu harus bayarin adik kamu. Karena ibu udah gak ada uang lagi. Tapi satu hal yang saya ingat adalah pada saat itu putusin rantainya. Jangan sampai anak saya jadi seperti itu. Jadi putusin rantainya gimana? Ya tadi, saya udah beliin ibu saya asuransi. Karena satu asuransi BPJS tuh gak pernah. Dari dulu kan belum ada BPJS. Tapi setelah ada BPJS tambahin BPJS lagi. Tambahin lagi asuransi CI. Karena orang makin tua itu makin banyak penyakit-penyakit yang akan menghampiri. Jangan sampai nanti kita harus jual rumah lagi. Jadi putusin dulu rantainya. Jangan kalau kita sandwich bersyukurlah. Karena kita masih bisa punya orang tua yang bersyukur kalau kita kasih uang. Gitu ya? Setuju kan? Gitu. Jadi intinya adalah putuskan rantainya, beli asuransi dulu. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya untuk setelah kerja, beli asuransi itu salah satu kalau kita financial planning itu basicnya harus beli insurance dulu, protection risk-nya. Gitu sih. Nah terkait tadi transparansi, gimana kalau beli asuransi saya kan nanti, saya udah transparan, perusahaan asuransinya nggak transparan, gimana dong? Perusahaan asuransi itu kan kita kalau beli sesuatu, perjanjian itu, kita ada perjanjian namanya kontrak polis. Nah perjanjian itu adalah hukum bagi para pihak yang menandatanganinya. Jadi yang ada di polis itu adalah hukum bagi kedua belah pihak.
Yang ada di situ adalah bagaimana perusahaan asuransi transparan, ada semua di situ. Makanya tadi dari awal saya bilang dibaca, dibaca, dibaca. Kalau nggak dibaca sekali belum ngerti, baca ulang. Baca ulang nggak ngerti juga, panggil agennya. Nggak percaya sama agennya, telepon perusahaan asuransinya. Dibaca. Karena sebetulnya transparansi perusahaan asuransi ya transparansinya lewat apa? Lewat polis. Dan kemudian ada lagi OJK bilang kamu harus melakukan sales call. Telepon lagi nasabahnya yang mau beli asuransi sebelum kamu setujui. Sekarang seperti itu. Jadi kita telepon lagi yang ada kadang-kadang ya udah, iya saya beli. Tapi pada saat dijelaskan dan direkam itu dia bilang begitu. Tapi pada saat akhir ternyata dia tidak transparan. Dan dia tidak mengerti, bilangnya belum dijelaskan. Nah maka dari itu hukum itu para pihak itu baik perjanjian itu penting banget. Baik itu perjanjian nikah, perjanjian asuransi, perjanjian apapun. Intinya kita harus paham dulu sebelum kita sebagai orang dewasa melakukan aksi memasuki suatu perjanjian. Karena itu adalah hukum bagi para pihak, kedua pihak atau ketiga belah pihak yang ada di dalam namanya di dalam perjanjian itu. Mungkin itu sih yang bisa. Kalau bagaimana kalau nanti misalnya perusahaan ternyata tidak transparan, nggak ditulis itu pengecualian, tapi saya kok ditolak. Bisa ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau nanti lapor OJK, nanti otomatis kayak gitu nanti pasti akan ada dasarnya bahwa klaimnya tidak bisa ditolak. Karena memang perusahaan asuransi menutup-nutupi, begitu. Semoga jelas ya. Jelas? Oke. Ada lagi penanya berikutnya? Silakan, Carol. Halo, nama saya Farel. Saya mau bertanya kepada Bu Hani. Ini mungkin melanjutkan soal-soal yang sebelumnya. Nah itu gimana cara kita apa aja yang bisa didapati itu sama strategi negosiasi? Terima kasih. Thank you. Untuk pemilihan produk asuransi itu macam-macam. Ada tadi produk pendidikan, ada tadi produk kesehatan, ada juga produk yang nanti akhirnya uang pertanggungannya diberikan kepada anaknya sebagai warisan misalnya. Sebetulnya produknya macam-macam. Nah untuk bagaimana kita memilih satu produk yang tepat begitu ya pertanyaannya ya, bagaimana negosiasinya. Untuk negosiasi karena perjanjian asuransi itu dikenal dengan perjanjian baku. Jadi kita tidak ada perjanjian asuransi yang satu-satu beda-beda gitu enggak. Jadi satu produk itu sebetulnya dipakai buat semua. Cuman produknya kan macam-macam. Di tiap perusahaan asuransi pun misalnya perusahaan asuransi A dan B sama-sama produk pendidikan. Isinya bisa beda, bisa macam-macam. Ditanyakan, makanya intinya adalah kita tanya dulu kan ada ilustrasi juga ya. Jadi ada ilustrasi, terus kita lihat juga dalam ilustrasi itu asumsinya bagaimana. Terus kemudian apakah produk ini dijamin atau tidak. Ya kan, ada produk-produk yang bentuknya endowment atau dwiguna ya. Produk dwiguna itu biasanya manfaat pastinya dijamin. Pada tahun ketiga misalnya keluar uang sekian. Itu ada semua di ilustrasinya. Tergantung produknya pilih yang mana, lebih suka yang mana. Atau lebih cocok, bukan lebih suka. Lebih cocok yang mana dengan kita. Kalau saya sih paling suka tuh beli produk-produk asuransi term sama asuransi pendidikan. Karena saya punya anak ya. Saya mau memutus rantai tadi. Jadi kalau misalnya saya udah tidak produktif, anak saya terserah mau kemana. Karena itu produk yang cocok buat saya. Tapi bisa jadi produk kayak Bu Nina pilih beda lagi dengan hal itu. Dan juga ada tenaga pemasar atau agen-agen asuransi yang memiliki spesialisasi khusus. Ada yang memang khusus jualan produk-produk pendidikan gitu. Ditanya unit link ya dia mungkin agak gagap ya. Tapi mungkin kalau yang ini tanya ke customer service-nya perusahaan asuransi bisa. Kita akan merujuk dengan baik dan benar. Intinya kita berani bertanya, tanya sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa, enggak ada yang marahin kok. Kadang-kadang kita malu karena bertanya, tapi enggak, itu yang benar adalah kita banyak bertanya. Ini berarti benar nih banyak bertanya. Ayo teman-teman yang lain bertanya boleh loh. Karena sudah puas jawabannya? Oke. Ada lagi dari sayap sini terus nih? Yang sebelah sini? Bahkan sedikit teman-teman di industri asuransi sebenarnya ada yang namanya setelah kita beli, polisnya diantar, itu kita punya masa yang namanya masa bebas free look, masa mempelajari polis gitu. Nah ini kalau misalnya
beli dengan agennya jelasinnya A, ternyata begitu polisinya datang kalian baca kok nggak sama kayak gitu, itu kita berhak untuk membatalkan, dan ketika pembatalan terjadi premi yang udah kita bayarkan diterima 100% tanpa potongan apapun. Semua asuransi ada itu masa leluasa kayak gitu. Cuman ya dibacanya di 14 hari, jangan masa leluasanya lupa udah 3 tahun baru aduh kayaknya salah deh, nggak bisa. Begitu itu terjadi kontrak udah berjalan. Ya. 14 hari, bukan 14 bulan Bu, kelamaan. Karena kan tenaga pemasar ini juga balik lagi ya teman-teman sekalian. Asuransi itu dijual oleh PT apa gitu kan. Jadi kita itu perusahaan nirlaba, perusahaan yang cari untung juga. Kadang nih, ini juga sekaligus, kadang-kala masyarakat kita nggak fair. Ketika datang ke bank, buka deposito, buka tabungan, nggak pernah nanya loh. Emang pernah nanya sama orang bank misalkan, ini suku bunga market lagi fluktuatif segini loh, kenapa suku bunga aku cuma 4%? Nggak ada. Kalaupun nanya ya udah dicuekin aja sama customer service-nya ya. Kemudian yang namanya orang deposito pasti kan the more you give, the more you get gitu ya. Kalau yang ditaruh banyak ya returnnya banyak. Begitupun investasi gitu. Mereka tiba-tiba paham gitu bahwa ada high risk, high return, low risk, low return. Tapi giliran beli asuransi, dipikirnya asuransi itu kayak lembaga sosial yang mau bagi-bagi duit. Saya nggak mau ya bayarnya panjang, saya mau ya returnnya segini. Hello, perusahaan asuransi juga diputernya di pasar uang juga. Nah ini yang nggak fair gitu loh. Sebenarnya produk asuransi ini sama, fungsinya aja beda. Saving ya untuk saving, asuransi untuk proteksi. Kadang nih ada nasabah yang suka bilang begini, jadi kalau saya beli produk term, rugi dong kalau saya nggak mati. Gitu loh kalimatnya. Loh bukannya nggak mati itu berkah yang paling indah ya, bener nggak? Nah yang kayak gini-gini mesti dipahami. Seringkali kita sebagai orang asuransi itu ngerasa kayak aduh curang nih ke asuransinya kayak berat gitu. Giliran beli deposito, beli asuransi, beli investasi contoh zamannya robot-robot. Hilang nggak pada komplain loh. Giliran komplain ya tapi kan nggak seheboh ya. Giliran beli unit link tiba-tiba satu komplain se-Indonesia dan tanpa tahu polisnya. Itu. Jadi please, terus satu lagi mungkin saya menambahkan tadi kamu ada nanya underwriting kan. Nah sebenarnya proses underwriting adalah proses menseleksi resiko. Tadi yang saya bilang, karena asuransi itu bukan dibeli, dia didaftar. Apa aja seleksi resikonya ada 2, resiko kesehatan dan resiko finansial. Resiko kesehatan dilihat misalkan overweight enggak, diabetes enggak gitu. Karena asuransi itu kan melindungi pure risk. Kan orang nggak ngerti batuk saya ini tadi batuk TBC atau batuk flu kan orang nggak ngerti. That's why harus dicek. Dan dokter yang ngecek juga beda. Kalau dokter umum, dokter di rumah sakit dia akan ngelihat potensi sembuh. Kalau dokternya kita, orang-orang underwriting kita itu biasanya orang dokter, dia akan melihat potensi resikonya gimana gitu. Jadi seringkali kadang nasabah suka marah-marah kayak gitu. Orang dokter saya bilang saya pasti sembuh, cuman kanker doang kok nggak diterima. Kanker doang gitu. Nah di asuransi kita ngelihat resiko sebarannya gimana, aktuari kan yang hitung kan kayak gitu. Nah itu. Yang kedua yang dilihat juga resiko finansial. Contoh dia cuman ibu rumah tangga, suaminya nggak punya polis, tiba-tiba polisnya gede banget. Ada apa ini gitu. Bahkan kayak di luar negeri, Eropa kalau nggak salah, itu beli asuransi untuk juvenile itu ada pembatasan. Sebenarnya buat apa ngelindungin, jangan sampai si anak nanti diapa-apain, duitnya diambil orang tuanya kan ngeri kan, kayak gitu. Jadi itu yang harus dicek, ada rumus-rumus kapan orang itu disebut over insured kayak gitu. Catat nanti keluar di ujian gitu Bu. Oke. Silahkan tadi ada Pak Robin. Halo, saya Robin, salah satu dosen dari Prodi Matematika juga. Ya. Oke, pertanyaan saya tidak ada matematiknya. Ya, tadi saya udah capek kuliah hari ini, udah ngajar 5 jam. Nah, tapi saya lebih ke mungkin lebih praktikal ya kasusnya ya, yang saya alami, yang saya lihat fenomena yang sudah saya lewati ya. Nah saya waktu itu beruntung, saya memang buka asuransi, begitu saya lulus saya langsung buka dengan gaji sendiri, ya beli yang murah, 500.000 gitu. Tapi jujur saya nggak tahu saya proteksinya apa aja, yang penting beli gitu. Dan memang saya ya
sekarang enak jadinya ya, nambah dikit manfaatnya ini, tapi sayanya yang hoki gitu, teman lain baru buka, bayarnya 1,5 kali saya gitu. Nah, cuman dalam faktanya ya beberapa, ya ada keluarga saya ya yang umur 50-an udah sakit-sakit, dia sama kerja terus. Udah apa gue mah investasi aja gini ya, ngapain beli asuransi begitu sakit, baru tadi yang tadi Ibu sampaikan ya. Nah jadi sebenarnya gimana ya cara, ini cara mungkin tips and trick mungkin bagi yang generasi muda gitu yang baru nanti lulus ya, teman-teman kita ya, baru lulus kira-kira enaknya strateginya beli asuransi itu seperti apa dulu dari pengalaman ini pihak AAJI gitu ya, pastikan punya mungkin udah melihat pattern ya dari nasabah yang berbuka yang umur segini gitu, yang paling tepat seperti apa, lalu bertahapnya seperti apa. Karena jujur saya juga, ya untung agen asuransi saya sih jelas ya, baik ya, enggak nuntut yang tadi kan seperti Bu Nina bilang yang sampai, isi aja gitu. Ya untuk asuransinya agen saya enggak gitu, disuruh sampai cek, coba lari di treadmill gitu, buat dicek jantung, oke itu aman. Nah itu yang pertama. Yang kedua, beberapa fenomena terakhir ini di dunia asuransi apalagi pasca COVID banyak sekali masalah repricing. Nah dan itu jujur memberatkan nasabah, sangat memberatkan, dan waktu itu saya dan beberapa teman itu sempat ya komplain pasti ya, kayak katanya kemarin gak bakal ada masalah gitu, tiba-tiba sekarang repricing. Karena repricing katanya korobin daripada korobin nanti rugi gini-gini, mending ganti jenis produk aja manfaatnya sama, tapi saya rugi dong, awalnya manfaat saya bisa berobat ke Malaysia ditanggung, sekarang nggak dapat gitu. Nah jadi kayak kok saya berasa nggak ada transparansi gitu dari awal. Nah jadi sebenarnya saya pengen tahu kayak kebijakan repricing itu seperti apa sih, kok tanda kutip takutnya perusahaan asuransi kok seenak jidat gitu. Nah gitu kira-kira. Terima kasih. Kasih loh, seneng pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan dulu saya jawab ya. Jadi kadang itu tadi, makanya sebenarnya jawaban pertama gimana caranya ya biar anak-anak muda ini tahu dan sadar berasuransi, kurang lebih seperti itu ya. Caranya adalah undanglah Sisilianina dan Ibu Hani sering-sering. Enggak, jadi sebenarnya isu ini juga sudah dibaca oleh negara gitu ya, oleh regulator, makanya mereka keluarin tuh yang namanya gencarkan. Gencarkan itu sebenarnya lebih bicara gerakan cerdas keuangan, bukan melulu hanya asuransi, tetapi juga saving and investment gitu. Makanya kebetulan, terima kasih Pak Togar dan Pak Butam, saya menjadi anggota Pokjanya untuk gencarkan ini gitu. Lagi-lagi nggak dibayar loh ya, ini iseng aja kesenengan gitu. Nah di situ dibahas contoh di saving, pemerintah tuh buka tuh tabungan buat yang paling rendah aja, yang saldonya 10.000 hanya untuk mendidik masyarakat supaya gemar menabung. Generasi saya dulu itu ada lagunya Titik Puspa tuh. Bing bing bang yo kita ke bank, bang bing bung hey kita nabung. Bing bing bang yo jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat untung. Nah mohon maaf itu pembodohan masyarakat. Udah nabung jangan dihitung dapat untung gimana ceritanya gitu. Tapi setidaknya karena zaman itu lagu itu ketika tahun 77 saya kelas 1 SD. Zaman saya kelas 1 SD itu ada masa di mana sekolah dari Januari Desember diundur tuh jadi Januari ke Juni, jadi kelas 1 SD-nya 1,5 tahun. Tapi lagu itu terngiang ya, dinyanyiin aja gitu, lama-lama masuk alam bawah sadar, jadi mau gak mau kita punya tabungan gitu. Sebenarnya sekarang masyarakat Indonesia kalau saya ngider-ngider nih, sebenarnya kalau punya tabungan semua punya kok, dari Sabang sampai Papua tuh punya, cuman saldonya aja yang gak ada ya, tabungan mah punya ya, saldonya yang kayak fluktuasi kayak saham ya, lebih ngeri loh dari saham saldonya gitu. Nah kemarin kita juga ngomong sama pemerintah, jangan apa-apa dikasih gratis gitu, orang Indonesia tuh apa-apa mintanya gratis, apa-apa yang gratis. Contoh nih, kalian dibagi buku deh, kalau gratis ketinggalan bukunya diambil nggak? Enggak lah, gratis gitu. Tapi begitu bayar, bela-belain kan. So balik lagi itu salah satu cerdas keuangan yang diajarkan dan itu dari benar-benar SD. Nah berbicara asuransi belum sampai kayak begitu, tapi sebenarnya asuransi juga banyak, pemerintah juga kasih asuransi mikro. Jadi kita masih sadar dulu karena resiko itu bisa terjadi kapan saja. Selama Anda belum jadi Tarsan yang nggak mungkin sakit, nggak mungkin kecelakaan, nggak mungkin mati gitu ya. Tarsan aja mati, Kapten Amerika aja mati kan gitu loh. Makanya selama kalian bukan kayak gitu beli asuransi. Sebenarnya asuransi tuh gini, kalau saya tanya ya, begitu kalian jawabnya iya,
Pasti kalian harus punya. Nomor 1, kita dalam hidup mungkin sakit nggak? Ada yang mungkin, nggak mungkin gitu. Saya kemarin sehat walafiat loh. Begitu sekarang langsung batuknya mengerikan. 1, udah jawab iya ya. Yang kedua, mungkin nggak sih kita kecelakaan? Mungkin, tadi saya cerita ya, nggak nabrak, nggak ditabrak. Udah 2. Yang ketiga, suatu hari mungkin nggak gara-gara sakit atau kecelakaan kita jadi cacat? Mungkin ya, contoh banyak lah artis-artis ya. Ini maybe yes, maybe no. Karena ada yang beruntung nggak sakit, nggak cacat, dan nggak kecelakaan. 3. Nomor 4, kita pasti tua nggak sih? Walaupun saya menolak tua, tapi KTP saya umur 55 loh ya. Pengennya sih skincarean terus biar kayak umur 30, nggak bisa ya kan? Pasti tua. Terakhir, pasti mati nggak sih kita? Pasti ya, nggak ada yang pakai pesan sport. Sebagai ketua AJI juga pasti suatu hari, bukan berarti loh. So artinya teman-teman jawab ini semua kan. Nah asuransi itu mengcover itu. Maybe yes, just in case, yang 3 tadi. Tapi yang kedua asuransi juga menjawab jawaban to be sure gitu. Makanya inilah yang harus kita kasih edukasi terus, literasi terus. Bahwa jangan cuma mikirin saving terus investasi full stop. Jangan. Karena saving kadang-kala nggak cukup ketika resiko terjadi. Prinsip asuransi ada zaman si William Gibbon pertama kali munculin asuransi di Inggris waktu itu kan prinsipnya adalah combining resiko ya kan. Dia kasih tuh duit berapa pound sterling. Kalau dia kenapa-kenapa udahlah nggak apa-apa anak istri dapat. Tapi kalau dia nggak apa-apa ya udah duitnya nggak ada. So balik lagi ini lagi harus ngingetin dari awal pentingnya asuransi gitu. Karena hanya mengandalkan saving and investment aja kita nggak pernah pas gitu. Kalau kita punya kerja sama fortune teller yang bisa tahu Nina kamu sakit umur 30 boleh tuh nggak usah beli asuransi. Nyiapin aja duit umur 30 cukup tuh untuk rumah sakit. Nah itu 1 ya jadi literasi jawabannya. Dan yang kedua yaitu tadi industri asuransi termasuk AAJI teman-teman bisa lihat ada Instagramnya yang saya sering buka itu tuh ada edukasi terus kenapa asuransi, pentingnya asuransi, asuransi itu apa. Nah kalau kita bicara urutannya gimana? Yang pertama asuransi kesehatan. Karena asuransi kesehatan itu kenanya ke kita, personal gitu. Nah asuransi kesehatannya apa? Macam-macam boleh dipilih. Kalau ada dana lebih kayak masker 3 lapis. Lapis kedua adalah critical illness gitu. Critical illness itu kalau ada yang nonton drakor, cewek-cewek ada yang suka nonton drakor yang 39 itu enggak? Ya kan? Enggak nonton ya. Ini anak pinter loh Bu, enggak pernah nonton bioskop, drakor enggak nonton. Ibu nonton kan? Nah itu saya suka banget, aku enggak hafal nama artisnya. Tapi itu adalah salah satu fenomena bahwa ketika kita terkena penyakit kritis itu enggak melulu kita milih untuk kemo kayak gitu ya. Just for your information, Vidi Aldiano ini salah satu anak muda yang dia kenal asuransi kesehatan sejak dia berusia 22 tahun. Waktu itu asuransinya cuma 800.000 perak per bulan dan dia operasinya udah habis lebih dari 5,2 miliar. Sampai sekarang dia akhirnya memutuskan ya udahlah udah males kemo dan segala macam ya. Tapi and yet 5,2 M itu bukan dibayar dari duit dia sebagai artis loh, itu yang bayarin perusahaan asuransi gitu. Jadi itu penting banget dari muda. Jadi yang pertama kesehatan dulu, yang kedua itu tadi critical illness. Karena critical illness itu sebenarnya asuransi yang memberikan lump sum yang harapannya duit itu bisa dipakai untuk pengobatan gitu. Perkara dia terima lump sum terus kamu mau pakai, aku nggak mau berobat lah, mau jalan-jalan kayak si 39 itu ya pakai aja duitnya juga nggak apa-apa. Yang berikutnya kalau kita udah mulai punya anak, nah udah mulai pikirin tuh asuransi dwi guna gitu. Sekarang kalau saya lihat tren masyarakat tuh mereka lebih suka asuransi tradisional, asuransi yang terjamin semenjak pasca after COVID itu kan agak gemuruh tuh unit link. Sebenarnya balik lagi kalau saya jadi teman-teman, kalau tanya, Tante asuransi apa dulu buat saya anak muda? Unit link itu yang terbaik. Karena unit link itu very fleksibel. Cuman kalian harus tahu, nah memang mohon maaf banget kadang tenaga pemasar juga janji sorga. Kenapa?
Karena itu tadi kalian yang nggak adil, giliran customer service ngomong berapa jam nggak apa-apa, giliran agen baru jelasin ini itu, udah ya cepetan tanda tangan di mana? Agennya nggak sempet jelasin, padahal unit link itu enak banget gitu. Cuman karena jelasin yang nggak benar dipikirnya semua manfaatnya pasti, padahal itu kan manfaat ngikutin market itu. Jadi itu yang harus stratanya yang harus dimiliki. Terakhir saya setuju. Isu repricing itu khususnya terjadi untuk asuransi kesehatan. Kalau non kesehatan nggak ada repricing. Kenapa? Kalau saya mengamati karena kebetulan saya bekerja di perusahaan di mana perusahaan saya porsi asuransi kesehatannya gede. Pasca pandemi itu orang kemudian punya mindset yang lebih tentang pentingnya kesehatan. Bener nggak? Dulu-dulu banget, flu-flu banget ya udahlah di rumah aja. Sekarang kayaknya pengen banget harus rawat inap gitu. Saya juga nggak mau seujon ya. Industri kesehatan juga punya tendensi dan target gitu. Itu yang tadi saya bilang tiba-tiba yang terjadi inflasi kesehatan gila-gilaan. Contoh Singapura. Itu very crazy. Dan kalau saya cek di Singapura kenapa? Karena itu tadi dia mempekerjakan orang-orang yang tiba-tiba high pay juga gitu. Yang kedua, alat-alat kesehatannya juga sekarang semakin canggih. Contoh, ada rumah sekarang lagi tren itu saraf kejepit ya, kebanyakan duduk gitu. Itu dokternya ngoperasinya benar-benar kayak drakor gitu loh. Dokternya pakai Walkman, nyanyi-nyanyi 10 menit kelar dan pas operasi itu ditanya, udah nggak sakit gitu. Dan dia pakai robotik. Nah, alat itu dibebankan pro-rate ke biayanya yang tadinya cuman berapa jadi berapa. Nah, sebenarnya contoh di tempat saya kasih contoh tempat saya karena saya lihat polisnya. Di polis itu udah ditulis bahwa tidak ada garansi premi tidak naik. Cuman kan orang nggak pernah baca, agen juga nggak pernah jelasin. Sehingga masyarakat nganggepnya adalah nggak fair gitu. Walaupun memang macam-macam ya, ada yang kemudian mensiasatinya dengan strategi yang misalkan penerapan increasingnya tidak merata, pukul rata. Orang yang nggak pernah klaim harusnya meningkatnya lebih sedikit gitu. Di tempat saya juga kita berikan alternatif yang tadi kamu bilang, mau nggak plannya daripada naik digeser dikit deh gitu. Dan kalau di saya tadi banyak orang-orang kayak gitu, aduh nggak mau, aku jadi nggak bisa keluar negeri gitu. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah kita melakukan direct regulasi dengan rumah sakit sehingga rumah sakit rekanannya ditambahin dan bonus-bonus tambahan di rumah sakitnya kita tambahin. Itu palingan yang kita saji karena benar-benar contoh yang tadi saya bilang berobat kanker di Singapura udah satuannya miliar sayang. Nah kadangkala premi kita hitungan aktuari kalian bukan aktuarinya bodoh, bukan karena ceteris paribus pada saat itu aktuarinya masih muat. Begitu inflasi menggila, treatment kesehatan menggila, bahkan ada praktek-praktek over treatment, itu yang kemudian hitungan aktuarinya jadi nggak pas. Justru di kita ini dibikin tuh, makanya contoh di tempat saya alternatif yang kita berikan adalah kasih alternatif kopay. Jadi kalau mau naiknya nggak gede-gede, pilih yang kopay. Kopay itu maksudnya gini, kalau kalian rumah sakit, kalian bayar sendiri 20%, 80%, tapi secara premi nggak keberatan. Karena mungkin dia ngeliat gaya hidup aku sehat kok, jarang kok yang masuk rumah sakit tapi punya peace of mind gitu. Jadi balik lagi, yes setuju banget saya bahwa reprice kita pun gak seneng mau ngasih, tapi please bear in mind bahwa kita juga mau jangka panjang melindungi kalian. Kalau kita ngotot dengan premi yang segitu, boncos kita. Alternatifnya either ditutup bahkan produknya, kan lebih ngeri. Jadi mohon maaf sekali lagi, tapi memang itu harus terjadi. Ya, nah kalau belinya unit link, kalau belinya unit link nggak selalu preminya yang naik loh. Yang naik cuman cost of insurance-nya. Jadi kalau misal belinya masih muda, preminya bisa jadi nggak naik sayang. Tapi COI-nya mungkin akan menggerus kemana ke return investasinya jadi berkurang dikit. Makanya nah itu tadi keuntungannya kalau beli unit link, preminya nggak selalu naik. Yang naik cost of insurance-nya doang nggak kelihatan di kita. Kalau mau cek boleh ke customer saya, tanya dong berapa sih COI-nya, dikasih tahu sih pasti. Tapi kalau minta tabel COI biasanya kita nggak kasih. Moga-moga menjawab ya. Thank you. Gak kerasa ini 3 penanya udah 30 menit Bu. Panjang-panjang. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa dihubungi kali ya ke Ibu gitu ya.
Oke, mungkin Bu Suci mau dilanjutkan dengan games? Ya, mungkin untuk penutup agenda terakhir kita, sekaligus ngecek nih teman-teman tadi fokus gak sih liatin presentasinya Ibu Hani sama Ibu Nina. Kita ada games kecil tentunya berhadiah untuk teman-teman yang nanti bisa jawab, yang mau ikut games. Ada masing-masing voucher 100.000 rupiah, lumayan kan buat jajan, buat nambah-nambah, nggak minta orang tua gitu. Boleh mungkin dibantu sama Kak Putra. Mahasiswa jubel ya Bu. Oke, ada 10 pertanyaan di modelnya TTS. Ada beberapa pertanyaan, nanti yang jawabannya benar, layarnya akan berubah menjadi hijau. Tapi kalau belum hijau berarti jawabannya belum tepat. Mau dicontohin apa udah ada yang mau coba duluan? Oh udah ada yang belakang dulu ya? Ada yang belakang dulu nih. Boleh pilih pertanyaannya yang mana? Iya ya Bu, salah banget dikasih jawaban pertanyaan yang mudah. Saya mau 5 mendatar. Depannya A. Suransi. Ada lagi yang mau coba? Oh banyak. Sebelah sini dulu gitu Oh Bu. sebelah sini dulu, Iya. nah ditunjuk nih sama Bu Awan. Tadi Boleh, yang Bu? pertama kali. Oh, nomor 4. Nomor 4. Saham. Coba dicek. Ih betul. Silakan. Coba Kita pindah ke pojok ya Bu. pindah lagi ke sebelah sini. Nah Bu Owen yang nunjuk Turun biar dulu, adil. turun dulu. 1, 2, 3. Boleh pilih dulu mau yang mana? 7 ke bawah. Nomor 7. AIJ. Siapa? AJI. Apa? AJI. Yakin? Coba. Yeay. Kita pindah ke tengah lagi Bu. Boleh. Bagi ini ya. Bagi tugas Bu. Oke, Ibu sebelah boleh. sana. Oke. Coba turun lagi. Angkat tangannya. Yang tengah Ini, Bu. yang... Panitia Bu. Oh panitia Ini, Bu. dulu, oh oke. Sini Bu. Ah. 9. Polis. Pada asuransi. Berarti masuk Bu materinya tadi Bu, tahu loh semua. Boleh ke pojok? Sayap sana. Itu. Yang pakai kaos hitam duluan. 3 ke bawah. Proud. Oh iya. Sebelah sini lagi. Siap-siap. Yang 10 OJK. OJK, oke. Boleh ke tengah lagi? Dulu yang tengah. Eh, 6 ke bawah. Aktuaris. Nikmati indahnya hidup karena Anda berkata ya pada asuransi. Typo. Oke. Yang mana duluan nih? Sweet deh. Mau siapa duluan? Oke. Ladies first. Nomor 1. Dana darurat. Dua lagi nih. Nomor 2, unit link. Unit link, asuransi plus investasi. Betul. Terakhir, lagi diulang.
Kita yang pakai topi. Oh yang pakai topi dulu. Bu Owen ya yang nunjuk ya teman-teman ya. Play. Silakan. Abis ini boleh jajan berarti yang menang games ya. Ini kuis tercepat nggak Bu selama ini? Kuis tercepat ya? Wes. Kegampangan Tepuk tangan bikin dong. Iya soalnya ya. kegampangan Bu. Soal ujian lebih susah Bu. Coba soal ujian keluarnya gini aja Bu. Bahagia semua Bu. Semua Bu itu nanti Iya, langsung. iya. Tepuk tangan lagi untuk kita semua.